Hujan deras, zombie Zhao, kemana-mana. Darah jatuh ke tanah dan si bodoh terluka. Bro, jelas. Dia dikhianati oleh teman-temannya yang aku nggak tahu siapa. Karena di depannya cuma ada satu makhluk, laba-laba, dan satu lagi. Dengan kepala hancur menyerang. Protagonis bilang mati di tangan teman sendiri. Itu sialan. Dia memang gak lahir buat dunia apokaliptik ini. Nama Lamilon makin sering jadi Zong, bro. Dia sudah bertanya-tanya berkali-kali tentang apa yang terjadi saat apokalips. Itu waktu, 10 tahun lalu, dunia berubah. Dan 90% orang terinfeksi. Dari langit, roda aneh turun dan perlahan orang-orang menemukan kristal. Di kepala monster. Kristal ini bisa dipakai untuk memutar roda itu dan mendapatkan barang. Berharga, barang yang penting. Untuk bertahan hidup di apokalips, seperti senjata, obat-obatan, dan makanan. Dan jelas karena itu, perebutan di apokalips mulai terjadi untuk roda dan juga kristal itu. Kelompok terbentuk dan anak kita bergabung dengan salah satunya dan memutuskan meninggalkan sisi manusianya. Setelah 10 tahun kerja keras, dia akhirnya bisa masuk grup khusus. Dia pikir hidup bakal tenang dan damai, tapi akhirnya dia ditinggalkan dan dikhianati timnya. Begitulah semuanya berakhir buat si bodoh. Tapi, baru semenit mulai, kan? Jadi jelas kita lagi bangkit bareng dia. Ada cewek namanya Bai Sinho dan cowok itu ketakutan. Karena santapan malam kemarin seharusnya sudah mati lama. Melihat sekeliling, dia tahu ini rumahnya, yang aneh. Karena tempat ini juga sudah hancur. Dan dia lihat di Alexa di pojok, bro. 2220, 10 September. Dia sudah kembali ke masa lalu. Tapi, tetap saja, ini 200 tahun di depan kita. Waduh, ChatGPT sudah kuasai semuanya, nih. Halo. Tapi mobil yang kembali itu gimana? Sekarang gimana kabarnya? Ceritain dong, hei Cupretinha. Gak seneng dia balik? Ya gak, nak. Malah kesal karena dia harus ngalamin semua itu lagi. Tapi tiba-tiba dia ingat kalau itu gak persis sama. Dia lahir lagi, punya kesempatan buat ubah semua yang dia lakukan di hidup ini. Dan jelas dia tahu hal paling penting soal kiamat. Salah satunya adalah punya pengalaman, gila. Anak itu lagi bangun dan pakai baju, kukira dia bakal manfaatin kiamat yang belum mulai buat seneng-seneng sebentar. Tapi enggak, bro, langsung gas. Bener-bener ikut campur, sampai cewek itu pengen tahu mau pakai ming buat apa. Kamu cupu, bro. Tapi dia cuek banget, di laci ada kartu kredit penuh duit. Itu karena orang tuanya meninggal, jelas dia yatim piatu. Dulu dia bego, gak pernah pakai duit itu. Kiamat mulai, duit itu masih ada di rekening, tapi sekarang dia mau beda. Cewek itu ngomong, hei kamu Ming. Kamu cupu, lihat aku. Bro itu lempar tas ke lantai. Manggil dia dan bilang dia udah tahu kalau dia sama Kim Jong pacaran. Apa yang dia lakuin sekarang cuma karena kasihan sama dia. Gila, cewek itu bener-bener baik banget. Kasian banget sampai duduk di pangkuan anak itu, haha, tapi dia kayak bingung dan coba ngelak. Bilang gak tahu apa yang dia omongin, dulu waktu semuanya mulai. Bro itu jual semua dan lakukan apa aja buat lindungin cewek kecil itu. Tapi akhirnya, dia mutusin ninggalin dan milih cowok yang namanya Kim Jong. Dia tolak Ming, waduh. Sebut nama lengkapnya, ngomong jelas-jelas. Dia punya hak apa buat ngelecehin dia gitu? Kayaknya dia pacaran sama cowok lain. Dia cemburu cuma karena cowok itu ganteng dan kuat banget. Ih bro, gila banget. Dia bahkan bilang dia cuma badut. Waduh si Pratinha. Kamu yang lagi bagi makanan, jadi aku kira dia yang baik hati. Tapi dia ngasih tahu dia, karena hubungan mereka. Dia bakal ngasih peringatan terakhir. Dia harus hati-hati. Dia ingat, di kehidupan sebelumnya, dia ditukar dengan 3 kaleng makanan, bro. Tapi dia udah nggak peduli lagi sama dia dan ninggalin si bodoh teriak-teriak. Bilang dia yang bakal nolak dia duluan, padahal dia yang nolak duluan. Dia cuekin dan kita udah di jalan bayar taksi. Soalnya dia mau ke rumah sakit terdekat. Tujuannya buat ngumpulin obat, makanan, dan peralatan. Kita udah sampai dan dia lagi ngatur koper penuh jarum, suntikan, obat-obatan, semua yang ada di sana. Bro, aku kira dia beli di apotek. Tapi si cowok ini bandit, bro. Cewek itu nangkep dia lagi maling semua. Dia harus kabur buru-buru. Setidaknya dia bilang udah naruh uang di pintu masuk. Jelas enggak,
Pahlawan baik hati? Soalnya rumah sakit bakal kehabisan obat. Pas apokalips mulai. Terus dia ke toko perlengkapan outdoor, ya? Beli sepatu boots, baju yang lebih kuat, dan juga sebilah parang. 8, 8, 8, 8, 1 serai kue. Dia punya pengalaman di kehidupan sebelumnya dan bakal sempurna. Om tua itu malah ngasih cara. Mikir si bodoh bayar 10 kali harga. Emang idiot banget. Supir taksi ngebut banget dan prot kita udah suruh dia ke sebuah mansion, namanya Hedai. Bilang bakal kasih $300 lebih. Supir itu nyalip-nyalip. Hampir nabrak sambil prot kita. Tahu satu-satunya yang tersisa sekarang adalah siap-siap buat putaran. Intinya itu pos-pos. Tukar dan sumber daya buat semua yang bertahan. Air. Makanan, peralatan, bahkan kemampuan khusus. Bisa didapat dengan muter rute-rute itu dan dia harus jadi yang pertama manfaatin itu. Pas di depan pintu mansion, seorang pria muncul. Bilang tidak ada taksi yang boleh masuk ke sana, tapi si bro itu sudah gila. Suruh sopirnya tancap gas dan bilang dia akan bertanggung jawab atas semuanya. Aku nggak tahu siapa yang lebih gila, dia atau sopir taksinya, bro. Karena si cowok cuma nurut dan mulai merusak semuanya. Sepertinya mereka pergi ke bagian yang lebih sepi. Si Pratinho bilang ke sopir taksi untuk hati-hati, ini gila banget. Mulai dari dunia dan keluar dari mobil. Jelas para satpam gedung langsung datang mau tahu apa yang terjadi. Bocah gila itu lagi ngapain? Si bebek di situ bilang, aku nggak tahu apa-apa, ada apa? Tapi si cowok suruh dia berhenti bertingkah bodoh. Si Pratinho bilang supaya dia lihat-lihat. Karena sepertinya sesuatu mulai terjadi tiba-tiba. Asap hitam dengan petir pilar serp. Saat itu, apokalips terkenal sedang datang, seperti yang terjadi 10 tahun lalu. Yang dia nggak ngerti siapa yang meletakkan roda-roda itu di dunia. Dan kenapa hal-hal itu muncul tiba-tiba. Setidaknya kalau semuanya mengikuti logika yang sama. Dia punya kesempatan untuk jadi jauh lebih kuat. Bro, aku kira. Itu rolet, tapi sebenarnya itu kapal luar angkasa besar yang terbang di atas semuanya. Aku bilang CPT sudah menguasai 10 tahun ke depan. Bro, para satpam semua kira itu. Entahlah, efek khusus film. Mereka semua sudah merekam sementara anak kita mulai berlari. Tahu kalau kapal luar angkasa Mas itu akan mulai menyerang. Serangan itu akan berlangsung selama 5 menit dan setelah itu dunia akan selamanya menjadi neraka. Dia menekan bel sebuah mansion di dekat situ dan bilang dia dari layanan antar makanan kaya. Semuanya pada bodoh nggak tahu apa-apa, bro. Kamu kira mereka nggak buka pintu begitu saja, bro? Si Protinha sudah masuk dengan santai. Ada yang bilang dia bukan orang antar makanan dan, bro. Datanglah cewek galak pertama, tapi yang ini kelihatan. Bakal lebih merepotkan daripada baik-baik saja dan bilang sebaiknya dia pergi sekarang dari rumahnya. Kalau tidak dia akan panggil polisi, bro. Namun sudah sadar kalau wanita itu tidak punya kemampuan bertarung. Si bocah sudah mau menampar kepalanya saat dia menyuruhnya pergi lagi. Tiba-tiba terjadi ledakan di luar. Kapal itu melemparkan banyak kapsul. Terlihat seperti pil raksasa yang saat jatuh di atas mobil menghancurkan semuanya. Dari dalamnya keluar racun hijau aneh. Saat itu manusia berubah. Proton hanya bisa pasrah melihat semuanya. Orang-orang di luar sana menggigit. Berteriak, minta tolong. Sementara gadis di samping ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dan bilang kalau dia tidak pergi sekarang, dia akan memanggil polisi. Dia, namun, sama sekali mengabaikan semua yang dia katakan, melihat dapur dan berlari ke arah itu. Sampai di sana, lihat siapa yang ada. Roda pertama dari kiamat. Wanita itu ingin tahu apa itu. Dan dia hanya bilang roda pertukaran muncul seperti yang diharapkan. Di tengahnya terlihat ada kristal abu-abu, artinya. Itu level terendah yang mungkin. Wanita itu mengerti kalau bocah itu masuk untuk melihat itu. Tapi ingin tahu kenapa itu muncul di rumahnya. Sementara dia terkesan. Di salah satu bagian roda terlihat ada obat genesis. Itu salah satu item paling berharga karena meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Beberapa kali dia melihat ada tanda di situ. Yang menunjukkan kalau dengan 5 kristal kamu bisa langsung mengambil item itu. Agak terburu-buru dia memutar sambil berkata. Ingin menemukan barang paling berharga, melihat banyak item. Ramuan, senjata, sebuah Desert Eagle. Ada obat, ada semuanya. Lihat, selain itu ada kartu badut dan wanita itu mulai penasaran. Ingin tahu apa fungsi badut itu. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan mengerti.
Tapi itu meningkatkan kemampuan khusus dan dia memutuskan menjelaskan. Karena wanita itu belum berubah jadi zombie, mungkin dia punya ketahanan terhadap racun. Karena begitu dekat dia mencoba menjelaskan bahwa dia bisa menjadi sangat kuat. Bisa mendapatkan semacam hewan peliharaan, tapi dia tidak percaya apapun. Cuma bilang ke dia supaya berhenti gila, anak itu ngomong kayak lagi main game. Sekarang, dia suruh dia diam. Dan bilang supaya dia perhatiin karena keributan di luar sudah selesai. Dia sadar itu benar, langsung lari buat lihat apa yang terjadi. Di dalam kamar cuma mikir kalau dia keluar situ bakal mati langsung. Tapi, pas dia sampai di pintu, zombie pertama sudah ngasih tatapan ke dia. Wow, bukan cuma itu, kelihatannya dia buka pintu kayak orang bodoh. Langsung jatuhin ke lantai dan makhluk itu hampir mau gigit dia. Tapi si cewek kuat pegang dia di rahang, ternyata dia pintar juga. Cuma zombie itu juga nggak bodoh, dia tampar muka dia. Tapi tiba-tiba ada kilatan hijau, si cewek langsung bikin pembunuhan pertama. Monster itu sempat ngelepehin muka cewek itu, tapi dia cuek aja. Dia tarik kristal dari dahi, wanita itu ngeliatin kayak agak tertarik. Tiba-tiba dua zombie lagi masuk lewat pintu depan. Dia agak takut, mundur sedikit. Tapi ada cowok pengecut. Waduh, ini bakal ada pertarungan. Dia maju duluan, makhluk itu mau gigit dia. Tapi semuanya level rendah, cuma saling tatap aja. Sekali ayunan machete, dua-duanya jatuh lagi. Pedang berkilat dan dia penasaran gimana dia bisa bertarung kayak gitu. Dia juga pengen tahu siapa dia dan kenapa dia di situ. Dia cuma bilang namanya Ye Soming, tanya nama dia. Dan dia bilang namanya Mu Xinfei. Wah. Dari reaksi anak itu, cewek ini pasti sangat berbahaya di masa depan. Dia ingat seorang cewek di atas tumpukan mayat. Aku nggak tahu itu zombie atau dia sendiri, tapi kelihatannya dia. Pernah jadi pejuang 9 bintang, sekarang dia masih imut. Takut? Pengen tahu itu apa? Anak itu kasih ringkasan, cuma bilang. Bumi sudah diserang, bakal ada banyak zombie banget. Dan sekarang kekacauan dimulai, dia ingin tahu alasannya. Siapa? Padahal dia hanya bilang dia juga tidak tahu. Intinya adalah mengumpulkan kristal-kristal kecil itu, sekarang fokusnya adalah bertahan hidup. Dia menjawab itu tidak masuk akal, lebih baik menunggu militer datang menyelamatkan kita. Tapi para pria itu hanya menjelaskan bahwa kelompok militer juga pasti runtuh dalam beberapa menit. Satu-satunya yang tersisa di luar adalah dunia penuh zombie. Melihat betapa takutnya dia dengan semua informasi itu, zombie itu tidak mengerti kenapa wanita ini bisa menjadi pejuang bintang 9. Pasti ada sesuatu yang spesial pada dirinya dan, selain itu, selalu baik punya sedikit bantuan dalam hal itu. Dia bilang untuk ikut, dia akan menjelaskan semuanya tentang cara bertahan hidup. Di dunia zombie ini, tentu saja. Hal terpenting adalah sumber daya dan peralatan. Terutama yang berasal dari roda-roda ini, kalau kamu memutar roda biasa, kamu dapat satu item. Tapi kalau mau yang spesifik, kamu bisa mengisi potongan-potongan kecil itu, kan? Untuk mendapatkan yang tepat. Dia bilang bentuknya mirip dengan yang dia cabut dari kepala zombie, dan saat itu dia memasukkan 3. Dan bilang itu memang cara kerjanya. Pertanyaan yang dia tanyakan tadi. Tentang roda itu butuh 7 kristal, dan dia menjelaskan semakin besar hadiahnya. Semakin banyak kristal yang harus kamu keluarkan. Saat itu, dia mengerti, kan? Itu berarti ada roda lain di luar sana dengan hadiah yang lebih bagus. Dia bilang benar, gadis. Kamu cukup pintar, nakal. Ini adalah Soma level 1. Lalu dia bertanya, jelas ya. Hei bajingan, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Dia agak, ya. Bagaimana kalau kamu putar roda itu, ya gadisku? Lakukan itu yang terbaik. Dia memberitahu dia akan pergi berburu zombie dan sebaiknya dia menjaga ini dan jangan buka pintu. Tidak peduli apa yang terjadi, kasihan dia. Tapi dia shock karena dia sengaja akan keluar sana untuk berburu monster. Tapi kasihan zombie itu, mereka pikir hidup akan mudah. Tiba-tiba datang orang gila dengan pengalaman 10 tahun. Mencabut kepala yang pertama dan 4 lagi masih berdiri di sana. Dia datang ke arah itu tapi dia hanya melewati punggung yang lain. Menyelesaikan satu lagi sambil melewati dan membiarkan bilahnya menendang kepala. Melompat dan membunuh yang lain di tanah. Astaga, lalu dia hanya mengumpulkan itu dengan mencabut dari dahinya. Tapi saat itu dia mendengar seseorang minta tolong dan melihat ke belakang. Gadis itu agak miring melihat keributan, waduh dia gila ya. Jelas dia aneh karena dia sudah melompat ke punggungnya. Seperti bilang, mati saja untukku. Bodoh, tapi pria itu memang bodoh. Aku setuju dengannya dan si Protinha langsung bertahan.
Membunuh yang pertama, wow, tapi saat dia membunuh yang kedua. Gadis itu berubah di punggungnya dan mencoba menggigitnya. Tapi anak itu cepat, dia bisa berbalik dan mengenai serangannya. Di tengah serangannya, si malang terjatuh ke tanah. Dengan itu dia sudah mendapatkan 11 kristal dan kembali ke rumah. Aku pikir dia bertepuk tangan di sana. Itulah gunanya Protinha. Dia pergi ke lingkaran dan memasukkan jarinya. Astaga. Saat kamu menghabiskan semua batu, batu itu menghilang. Dan roda mulai berputar, gadis itu sudah kecanduan gacha. Di putaran pertamanya, dopaminnya sudah ke bulan. Protinha ingin semacam obat tapi malah mendapatkan beberapa toples makanan. Dia jelas kecewa. Dan dia menunjukkan bahwa mungkin tidak terlalu buruk. Lihat betapa banyak makanannya juga. Mereka akan mengumpulkan dan punya lebih banyak lagi. Tapi dia hanya berpikir itu benar-benar pemborosan dan bilang coba lagi lain kali. Dia sedang sial, tidak ada yang menyangkal rasa sakit untuk gadis judi itu. Astaga. Lihat bagaimana dia gemetar saat memasukkan kristal kecil itu dan saat Protinha. Sudah tidak sabar ingin tahu bahwa seseorang yang mencapai peringkat 9 akan menang, semuanya hanya tergantung padanya sambil melihat roda kecil. Ya, bro, roda yang berputar itu yang ini. Lihat saja, Protinha tahu bahwa di awal semuanya. Putaran pertama adalah yang paling penting karena kamu jadi lebih kuat dari semua orang. Dapat lebih banyak kristal dan membuat bola salju, tiba-tiba dia bertanya ini buat apa? Tapi Protinha sudah terlihat takut. Bro, apa yang dia terima adalah kartu eliminasi. Dia bertanya apakah itu bagus, dia bilang iya. Ini adalah item yang mencegah kamu mendapatkan item tertentu dari roulette. Jadi, ya, secara tidak langsung. Meningkatkan peluang mendapatkan item lain, dia jelaskan di sini. Awalnya tidak terlalu bagus tapi nanti. Jadi sangat penting untuk mendapatkan hadiah kuat dengan cepat. Dia tanya apakah dia selalu beruntung karena jarang dapat kartu ini. Dan di roda dengan biaya, dia cerita kalau setiap kali dia beli barang dalam kotak. Dapat barang ekstra, saat dia ke pasar. Produknya juga selalu diskon dan selain itu. Dia ikut undian dan menang seekor sapi, Protinha sadar kalau si sialan itu orang yang beruntung. Tapi tidak apa-apa karena dia punya tubuh keberuntungan. Sekarang dia akan memanfaatkan semuanya. Sudah siap. Keesokan paginya, bro, dia sudah keluar untuk mengumpulkan kristal dan dia bingung. Bilang ini terlalu pagi, tapi dia jawab tujuan hari ini 100 kristal. Dan si nakal sudah mulai bersemangat, ya, bilang. Wow, aku bisa mengandalkan pria ini, dia sangat maskulin dan kuat. Kenapa aku mendesa seperti itu aku tidak tahu. Tapi dia sedang merayakan, penulis cerita ini tidak takut dibatalkan. Tidak, nak, dan dia suruh dia ke dapur. Bilang dia akhirnya di wilayah wanita, dia akan membuat makanan yang sebanding. Dengan nilai 100 kristal, lalu dibatalkan dan pergi ke media sosial. Maaf, bro, ya ampun. Ringkasan opera, si Protinha sudah kembali, bro. Bahkan dia kaget bilang itu cepat banget, dan si cowok kira ini sudah pacaran. Langsung bilang ada kabar baik dan buruk. Dia tanya yang mana dulu? Dia agak bingung dan bilang mau yang baik dulu. Dia lalu bilang kabar baiknya tempat ini hampir nggak ada lagi zombie. Karena dia sudah bunuh sebagian besar. Dia mau tahu kabar buruknya apa. Lalu dia tunjukin sayangnya cuma dapat segini kristal. Si kepala besar kelihatan semangat bilang itu cukup buat satu pukulan. Tapi dia jelasin dia udah masuk semua rumah di seluruh daerah. Dan cuma dapat segitu saat itu juga. Bilang dia lapar, bro. Kira-kira dia sudah siapin sesuatu? Astaga, itu makanan dia yang harganya 100 kristal. Makanannya sampai hijau, bro. Tapi jelas si Prota makan, kan? Si cowok sudah biasa makan makanan dari lantai apokalips. Dia bilang rasanya nggak terlalu buruk, masih bisa dimakan. Nggak seburuk yang dia bayangin dari sampah kotor itu. Dia agak kaget sih dia suka itu. Ya bro? Tapi dengan itu kita sudah di roda keberuntungan piringan. Dia nggak sabar lihat kit bagus apa yang bakal dia dapat kali ini. Gila, bro, Desert Eagle. Amunisi, busur silang, panah. Dia suruh coba, tapi dia bilang nggak, kan? Biarin dia pakai kristal sementara dia ambil hadiahnya. Tapi dia pengen menggoda si cowok. Pegang tangannya dan tiup bilang sudah kasih keberuntungan. Buat dia. Anak ini nggak malu-malu ya? Dia kayak mikir cewek ini ada masalah mental. Itu sih, bohong. Bab selanjutnya dia jadi merah banget. Bagian bagusnya, makin banyak item keluar dari roda, makin gampang dapetin beberapa.
Dia akan bertanya apakah harus menggunakan kartu untuk menghilangkan kotak biskuit. Ketika tiba-tiba, hanya dengan menyentuh kartu itu hancur. Dia minta maaf. Bilang kalau dia tidak tahu kalau itu cara mengaktifkannya. Dia bilang tidak apa-apa. Setidaknya sekarang peluangnya 1:5 untuk mendapatkan obat itu. Keduanya memohon dan akhirnya item itu jatuh ke tangan yang sangat dia inginkan. Sebuah obat penguat tubuh yang membuat fisik menjadi lebih kuat. Dia berdiri di sana dengan bingung, bertanya apakah dia akan menjadi lebih kuat setelah meminumnya. Dan dia bilang iya, tapi jangan terburu-buru karena dia akan menunjukkan sesuatu tentang itu. Dia mulai mencampur sesuatu yang disebut heparin yang, sepertinya, adalah obat yang dia dapat dari rumah sakit bersama dengan yang keluar dari ramuan. Dia bertanya apakah dia mengubah satu menjadi dua, dan dia bilang itu semacam seperti itu. Setiap roda memiliki hadiah berbeda dan cara berbeda untuk memanfaatkannya. Dari masing-masing. Rencananya adalah menukar sisa dari botol ini dengan item berharga milik orang lain. Gila banget. Dia penipu. Itu mulai mendidih dan saat itu juga. Dia bilang harus menurunkan suhu dan menyuruh dia memperhatikan dan belajar semuanya. Karena dia yang harus melakukan ini mulai sekarang. Dia masih ingin tahu, kan? Bagaimana dia tahu semua ini, tapi dia bilang supaya dia diam saja. Karena dia mendengar sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dia berlari sambil menariknya. Dan dia agak bingung. Dia hanya menjelaskan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari zombie yang akan datang. Wanita itu tidak punya ide. Apa yang bisa lebih buruk dari zombie sampai dia melihat pintu dan melihat serangga mutan raksasa. Makhluk itu tidak punya kemampuan bertarung tinggi, tapi masalahnya seperti biasa dengan serangga, ya. Mereka bergerak dalam kelompok besar. Astaga, bayangkan kecoa sebesar itu masuk ke rumah. Ya ampun, itu benar-benar menakutkan. Mereka langsung ke sana, menarik lemari. Menutup pintu dan dia bilang semua organisme mutan akan selalu menyerang manusia, jadi dia harus waspada. Makhluk itu mulai memukul pintu. Dia langsung melindungi anak laki-laki kita dan pria itu. Aku nggak tahu kalau squad dia masih on pan gitu, Protinha ngomong ke si tolol. Minggir, bego, aku harus urusin ini sendiri. Dia bilang, aduh, aku suka banget dihina-hina. Dia dorong, ayolah, pergi dari sini, jangan. Pum, tutup pintu, sekarang ayo minum ini. Dan bunuh serangga yang datang, walaupun dia benci efek sampingnya. Di luar, tapi penuh banget. Kecoa gede, serangga itu ngerusak pintu. Tiba-tiba dia minum sekali teguk, mulai ngerasa aneh di pupil matanya. Jatuh berlutut saat serangga pertama udah nyerang. Dengan benda ini di mulut, menjijikan. Entah apa itu, astaga. Dan sepertinya serangan kena tepat sasaran, tapi saat serangga lain masuk buat lihat. Temannya udah ngiris perut serangga pertama dengan pedang. Kepala terbang jauh, berantakan. Sambil melempar yang pertama, langsung loncat ke arah yang lain. Gila, matanya merah semua, aura mulai terbentuk, monster itu bikin perisai di punggung. Tapi meski begitu, sekarang dia mulai mengiris semua. Serangga berjatuhan di lantai. Aduh, lebih parah dari serangga bau itu ya. Ya ampun, kamar itu pasti berantakan banget. Belum lagi serangga cepat berkembang biak, dia harus bunuh ratunya. Kalau enggak, mereka bakal terus datang, pas itu dia ngerasa ada yang di belakang. Kayaknya itu si sialan ratunya yang baru datang, dan dia langsung maju ke arahnya. Si jahat coba meludah racun ke kakinya, tapi dia berhasil lompat. Tapi lihat, racunnya menyebar ke dinding, bahkan ada kalung keren yang jatuh ke lantai. Dan dia tanya apakah si sialan itu datang buat balas dendam anak-anaknya. Monster itu maju dan dia lompat. Ingat betul titik lemah serangga itu, kena tusukan di punggung. Dan muter dengan pedang penuh, astaga. Sampai bikin efek helikopter, si malang itu menderita sebelum mati, bro. Dengan itu dia jatuh dengan perut menyentuh tanah. Si Protinha, meskipun berhasil bertahan, sekarang seluruh tubuhnya sakit. Itu karena penggunaan obat ini sangat melelahkan tubuhnya, tapi tidak ada yang lebih baik daripada memenangkan pertarungan dan mendapatkan pelukan dari geng besar, kan bro? Tapi dia sadar kalau dia sedang bersama tim League dan menyuruhnya berhenti menangis. Apokalips baru saja dimulai, bodoh. Dia menjelaskan bahwa dia menangis karena tempat ini sangat bau. Itu benar. Juga ada banyak serangga raksasa yang bau. Gila banget. Tapi dia ingin tahu apa yang akan mereka lakukan dengan mayat-mayat itu. Dia menjawab bahwa itu adalah hal-hal yang berharga.
Dia bertanya maksudnya apa. Ya ampun, dia menjelaskan bahwa saat makanan menjadi langka, satu-satunya sumber makanan adalah roda, makanan kaleng. Dan semacam jus yang dibuat dari bagian serangga itu. Dia bilang jijik makan serangga. Tapi dia bilang lebih baik makan serangga daripada makan manusia. Astaga. Tapi kalian benar-benar menjalani apokalips? Serius ya? Kalian benar-benar akan memasak serangga? Semoga itu hanya untuk latihan karena, demi Tuhan, kalian punya kulkas. Fokus bro, ayo makan banyak selada. Yang akan cepat busuk. Simpan serangganya untuk nanti. Sementara si Malang harus mengerjakan pekerjaan bau, sekarang anak kita, seperti biasa, akan pergi berburu. Tapi memberitahu bahwa sekarang dia harus pergi lebih jauh, artinya, akan memakan waktu lebih lama, tapi dia berharap bisa kembali dengan lebih banyak kristal. Dia bilang bisa mengandalkannya. Bahwa dia akan terus berlatih untuk membuat obat dan memasak serangga itu. Dan Sang Donario sangat kesal. Bilang jangan khawatir, dia akan kembali dan dengan itu dia pergi berburu lagi. Sementara si bodoh melayang di tengah ketiadaan. Kita di jalan, banyak zombie mati di sana-sini. Sementara Protinha berjalan di sekitar sampai dia mendengar seseorang berteriak minta tolong. Sekarang dia ingin tahu siapa idiot yang menarik semua zombie di daerah itu. Saat membelok di sudut, astaga. Lihat desainnya, ya, seberapa besar kemungkinan itu teman baru. Dan dia di sana minta tolong, dia terlihat agak mencurigakannya. Dia langsung bilang, dasar bajingan, tutup mulut kau terkutuk. Semua orang akan mati karena kesalahanmu, jelas. Saat yang sama sudah ada tumpukan zombie datang dari belakang. Yang pertama mendekat, mau menarik jaketnya. Tapi sang protagonis mengeluarkan macete dan mengiris kepala itu, dia menyuruh si terkutuk itu lari ke arah sana. Sementara itu dia keluar lewat sudut jalan. Menemukan sebuah toko kecil di belakang, membuka pintu dan berdiri di depan sebuah ruangan di dalam. Menangis putus asa, dia melihat pria kita sedang menghancurkan semuanya dan memanggilnya. Hei, gila, anak itu sedang membuat kepala zombie terbang. Pria itu, tapi dia berlari terburu-buru. Akan melewati pintu tapi saat dia masuk. Sudah ada zombie lain datang, makhluk itu berhasil menutup pintu. Keduanya sadar itu, harus lari lewat tangga, astaga. Situasinya tidak mudah sekarang, sang protagonis tidak peduli. Meninggalkan wanita itu, tapi pria itu terlalu tampan untuk ditinggalkan. Tentu saja dia menariknya dengan tangan. Langsung menarik pinggang kecilnya sementara zombie di bawah. Astaga, pria ini memang tidak baik, anak itu mempertaruhkan segalanya hanya untuk tidak kehilangan wanita cantik. Tapi tiba-tiba seluruh tangga menjadi agak terang. Dengan sumber cahaya langsung ke mereka berdua, sesuatu yang tampak seperti meteor melintasi langit. Dan protagonis tahu itu adalah kunci Dungeon di Apokalips. Ini akan menjadi salah satu item paling langka di dunia, satu-satunya cara masuk ke tanah misterius. Yang penuh dengan item dan penuh harapan bahkan 10 tahun ke depan. Kebanyakan orang dari rang lain bermimpi memiliki satu ini. Dan dalam hidup ini dia bersumpah barang itu akan menjadi miliknya. Tapi gadis itu bilang dia harus sadar. Ya, pria itu hampir digigit. Sang protagonis langsung memukul wajah yang pertama dan mengiris yang lain dengan macete. Dan bilang hampir kehilangan bola, lalu dia naik sedikit lagi tangga. Dan akhirnya ada jalan mudah untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Satu kemajuan lagi, dia memotong satu lengan lagi. Cewek itu syok, bro, dan tiba-tiba dia mulai mengingat beberapa memori baru-baru ini ketika dia sering dikelilingi oleh pria-pria yang mengaguminya, dia diikuti oleh semua orang. Dia punya uang, dia punya pengetahuan. Dia punya kebijaksanaan, bisa dibilang dia adalah yang terpilih. Seperti salah satu yang dimanja oleh Tuhan, tapi semuanya berubah. Dan tiba-tiba dia kehilangan segalanya saat orang tuanya menjadi zombie. Dia tergeletak di tanah menyerah pada segalanya. Bilang bahwa dia akan mati di sana, sang protagonis, tapi bilang padanya untuk bangkit dan jalani hidup. Bro terus naik sambil melewati banyak zombie. Cewek itu sudah naik tangga yang penuh dengan mayat, mau tahu bagaimana dia membunuh begitu banyak. Sendirian zombie-zombie itu. Tapi dia bilang pada si sialan itu untuk berhenti duduk di situ dan lakukan sesuatu. Karena dia harus segera keluar dari sana untuk mencari kunci dungan itu. Tapi di situ, kan, muncul Ai lagi, ya ampun. Pria ini sangat kuat, aku bisa mengandalkannya. Si protagonis hanya memberitahu bahwa mereka akan naik ke atap sekarang dan dari sana mereka akan menemukan jalan keluar. Tapi tiba-tiba keduanya merasakan sesuatu yang aneh dan di depan mereka ada banyak tanaman merambat. Ah, kasihan, bro, diuji secara mental. Dia ingin sekali ditangkap oleh tentakel,
Tidak. Artis, jangan ambil jalan itu. Artis, jangan korupsi dirimu. Kamu berhenti itu. Wah, si protagonis menyelamatkan, bro. Memotong semuanya dan membuat karya itu. Bisa dinikmati oleh segala usia, gila. Si cewek itu cuma licik, ya, sekarang dia tahu dia kuat. Dia sudah berpikir akan melakukan apa saja agar dia jatuh pada pesonanya. Tapi si bro punya indera keenam untuk kelicikan. Dan dia jatuhkan dia ke lantai seperti batu. Dia agak bingung. Sementara dia bilang harus memotong kain ini segera untuk melanjutkan. Dia sudah berbalik dan bilang supaya dia berhenti membuang waktu. Namun, saat mencoba membuka pintu, sepertinya terkunci dari dalam. Dia ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Dia bilang itu mudah sekali. Anjing. Lihat tendangan keras. Namun, di dalam dia menemukan 3 pria, 1 keluarga lengkap. Beberapa anak-anak. Waduh, aku kira di dalam sana. Tapi sebenarnya, mereka datang dari luar. Di atas gedung, orang-orang ingin tahu apa yang kedua orang itu lakukan di sana. Mereka bilang jelas di bawah tidak aman. Mereka naik ke atas, para pria itu. Namun, mereka marah dan memang beralasan. Kalian bajingan, kalian pecahkan pintu, sekarang semua bakal mati. Namun, yang berikutnya, menjawab bahwa dia sudah membunuh semua zombie di jalan dan tidak ada lagi. Jadi, mereka tenang. Tapi si pirang menyuruh dia diam. Dan hanya bilang ke mereka untuk memasang pintu kembali, kalau tidak mereka semua bakal mati. Itu benar-benar membuat pria kecil itu tertekan. Dan bilang kalau zombie naik, dia yang pertama akan terjun. Namun, manusia yang terlihat seperti penjahat dengan mohawk merah itu bilang kalau anak itu tidak tahu apa-apa. Hei, tenanglah. Si girl malang itu terlihat agak canggung. Sementara pria kita melihat ke samping dan ingin tahu. Kenapa ada banyak orang di sana? Semua ketakutan di sudut. Si Pira menjelaskan itu orang-orang yang tadi di bawah, yang juga melarikan diri dari zombie. Dia lalu minta maaf kepada pria kita, bilang itu salah paham. Dan ingin tahu apa yang mereka ingin lakukan, apakah orang-orang itu terlalu baik. Sang bebek bilang dia ingin pergi ke sekolah itu. Mungkin di sana ada kunci Dungeon. Si Pira menjelaskan itu gila pergi ke daerah itu, jalanan penuh zombie. Tapi Zo memang bicara jujur ya dia melihat cahaya aneh jatuh di daerah itu dan sedang ingin pergi melihat apa yang sedang terjadi. Lauro bilang dia pemberani. Sementara Protinho cuma mau tahu apakah dia melihat jalan yang lebih mudah. Ada jalan pintas, si penyintas memberitahu. Tentang sebuah platform di antara 2 bangunan yang bisa dia loncat. Tapi itu sangat berbahaya siapa yang jatuh di situ bro. Pasti akan lumpuh dari pinggang ke bawah. Protinho sudah tidak sabar dan bilang dia akan melompat. Tapi si Eggerl memeluknya bilang agar dia membawanya juga. Jangan tinggalkan dia begitu saja, dia bilang tidak apa-apa. Tapi dia harus membawa tas ranselnya. Lauro bilang dia gila. Dia benar-benar pikir bisa menyeberang dengan wanita itu. Pasti mau mati berdua, mereka harusnya tinggalkan tas itu sama dia. Setelah mereka melompat, dia lemparkan tas itu ke dia di sisi lain. Ah jelas tidak ada yang akan percaya itu si Prota. Langsung menyuruh dia sadar dan segera pasang tas itu di punggungnya. Dia menurut dia mengikat tali di pinggangnya dan dia sudah menempel. Di punggung mereka berdua bersiap untuk melompat. Tiba-tiba si pirang kecil meletakkan tongkat di tangannya dan bilang tas itu kelihatan penuh dengan perlengkapan panjat dan memberitahu lebih baik dia tinggalkan tas itu sekarang. Atau dia akan kehilangan satu tangan si Prota. Tapi dia cuma bilang dia benar-benar tolol dan langsung lompat di depan orang-orang tanpa peduli. Dia jatuh di sisi lain membawa yang muda-muda. Bro bingung. Orang ini gila, lompat begitu saja. Gadis itu menangis. Gemetar sambil bilang setidaknya baik-baik saja tapi bro. Apokalips ya selalu ada orang-orang aneh. Murid Didi di situ melihat dan menjilat bibir bilang ini menarik. Wow, sementara teman-temannya malah makin parah. Ya benar-benar keluarga Didi. Mereka sedang menonton kekacauan ini ketika si bro datang dan minta rokok besar. Si rambut biru bilang tidak mungkin bro dia dapat rokok ini. Di tubuh seorang pria tua dia punya sangat sedikit dan kalau mereka berencana menyerbu suatu tempat. Dari sebuah sekolah, tapi si botak bilang semuanya tertutup. Gimana mereka mau ngapain? Mama gak bilang itu gampang. Cuma lemparin banyak zombie dan panggil kakak kelima buat hancurin semuanya. Tiba-tiba, cowok kekar 2 meter itu masuk ruangan mau tahu apa yang terjadi. Orang sini langsung bilang kakak kelima, berarti tempat ini penuh zombie di luar, bro. Kita bakal terjebak di sini selamanya. Si rambut biru bilang ini gila banget. Dari hari ke hari semuanya berubah. Apokalips ini benar-benar sialan. Tapi jelas kakak kelima paling parah dan bilang mereka gak lihat sisi indah apokalips. Sekarang mereka bisa ngelakuin apa aja dan manfaatin siapa aja.
Dunia berubah dan sekarang yang berkuasa adalah yang kuat. Buat mereka, ini bukan apokalips. Ya, langit, tapi malam hari. Di beberapa sudut, protagonis menyelinap. Ngintipin para zombie. Dia manggil cewek yang lari kencung. Cantik banget waktu kabur, ngelirik ke samping. Terus lari, tapi dia minta dia pelan-pelan. Dia bukan pelari, bro. Si prota ngeliatin dia. Cuma mikir dia ketipu sama wajah cantik itu. Bahwa cewek itu benar-benar bodoh. Gila, dia terus ngebut. Bilang dia harus usaha buat ngejar dia sementara cewek itu keringetan banget. Tapi bakal ngasih yang terbaik supaya gak ditinggal. Tiba-tiba, mereka sampai depan pintu. Prota tahu itu, secara teori, pintu masuk sekolah dan mungkin ada orang di dalam. Tapi satu hal pasti, di sana juga penuh zombie. Di salah satu ruangan, murid-murid ngeblokir pintu. Yang banyak zombie ngedorong dan di dalam semua orang udah putus asa. Buat mereka, yang bisa dilakukan cuma nunggu. Kematian. Saat itu seorang cewek lihat. Dua orang datang di pintu depan dan langsung teriak manggil mereka. Cewek itu, yang aku belum tahu namanya, bilang ada orang hidup karena. Prota jawab prioritas mereka melindungi diri sendiri, bukan nyelamatin orang. Tapi para remaja itu semua teriak minta tolong sambil nangis. Sementara sang prota tetap dingin berkata bahwa teriakan itu hanya akan menarik lebih banyak zombie. Dan sebaiknya mereka menjauh dari sana. Teriakan itu terus berlanjut. Sementara si gadis hanya berbalik dan minta maaf. Dia sangat sedih karena tidak bisa menyelamatkan siapapun. Karena sang prota menjelaskan bahwa dia harus berhenti jadi bodoh. Jika mereka terjebak di ruangan itu karena banyak zombie di depan pintu. Jika dia sangat ingin menyelamatkan mereka, pergilah sendiri dan lakukan sesuatu. Gila, sekolah dapat begitu saja tiba-tiba, Dek. Gadis itu jadi bingung. Berjalan di halaman sekolah, banyak zombie mati. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Lalu dia berterima kasih karena sudah diselamatkan. Dan tentu saja, ingin tahu nama anak itu. Namun zombie bilang dia polos. Jika dia pikir cukup hanya dengan terima kasih, dia pasti tahu apa yang sebenarnya dia inginkan darinya. Iya, bro, benar sekali. Para cowok itu menggunakan dia sebagai umpan untuk menarik banyak zombie. Si bodoh sadar kalau dia kena tipu. Lebih baik kalau itu cowok biasa. Yang menginginkannya dengan cara lain, dan dia sendiri. Memperingatkan agar dia jangan pikir dia berharga atau diselamatkan karena dia cantik. Tapi karena saat ini dia lebih tidak berguna bagi dia daripada sekantong mie instan. Gila, bocah itu nggak berhenti juga, bro. Mesin penghinaan buat si malang itu. Akhirnya dia memperkenalkan diri dan bilang namanya Liang Shuim. Si Pratinha menyebutkan namanya. Dia sangat senang, kan? Wow, dia bilang meskipun dia bau mulut, dia bukan orang jahat. Astaga, Pratinha, ayo sikat gigi itu. Bro, dihina habis-habisan playgirl. Tepat saat itu mereka melihat banyak murid di jendela. Mengetuk, minta tolong. Namun, salah satu dari mereka sedang dimakan. Sementara dua lainnya menangis, dan sang prota tahu bahwa di daerah ini kunci tarian itu belum jatuh. Dan tiba-tiba bocah itu memanggil Spider-Man, mulai memanjat pipa. Di atas sana seseorang sedang dimakan zombie, dan saat dia masuk lewat jendela sambil menendangnya. Monster itu jatuh ke lantai. Dia langsung mengeluarkan celana pendek dan menghabisi yang pertama. Sementara di sana, ada beberapa orang berkumpul dengan Guru Po meminta pertolongan dan bantuan. Oh iya, guru berterima kasih kepada Pratinho karena sudah menyelamatkan para murid. Sementara protagonis hanya berpikir mungkin orang-orang ini. Di sini benar-benar melihat di mana kunci Dungyeon jatuh, guru itu mendekati tubuh di sana. Dan berkata sayang sekali dia sudah meninggal. Berkata kepada murid-murid lainnya untuk tidak menangis. Bahwa mereka akan segera menemukan jalan keluar dari tempat ini. Dan jika dia ingin tahu protagonis pergi ke sana saat itu juga, dia berbalik dan memberitahu bahwa dia sedang mencari sesuatu dan jika mereka memberitahunya, dia berjanji akan melindungi semua orang di sana. Sekarang aku lihat guru ini punya bakat hebat dan dia ingin tahu apa yang dia cari. Dia bertanya tentang cahaya yang muncul di langit itu dan ingin tahu lokasinya. Orang-orang itu tampaknya agak berbohong kepada guru. Namun berkata bahwa mereka melihatnya dan ada syaratnya. Pertama dia harus menyelamatkan mereka. Dan baru kemudian mereka akan memberitahu, oh protagonis. Tapi dia menyuruh mereka menunjukkan bukti bahwa mereka melihat cahaya itu, dia lalu menjawab tidak yakin. Tapi jika dia bicara tentang cahaya yang tampak seperti meteor yang jatuh dekat sekolah itu,
dia melihatnya protagonis. Menyadari bahwa dia memang tanpa sudah melihatnya, ingin tahu di mana jatuhnya. Karena dia bersikeras hanya akan mengungkapkan jika dia menyelamatkan semua orang. Tapi protagonis tidak mau bernegosiasi dan dia bilang mereka tetap di sana adalah jaminan kematian. Jika mereka mau, bisa bilang kepadanya, dia akan mencoba menyelamatkan mereka. Guru ingin tahu apakah dia menjamin semua orang akan keluar hidup-hidup. Anak kita jujur bilang tidak mungkin, bro. Kami punya video di sekolah dan dengan kekuatan yang dia miliki. Paling dia bisa menjamin 2 orang keluar hidup, tapi para murid itu kasar ya. Bilang kalau dia bisa melindungi 2 orang, seharusnya bisa melindungi 3. Dan dengan kekuatannya dia seharusnya orang baik. Dan melindungi semua orang di sana, bro kalian minta mati. Dan protagonis sudah sadar, Machete bilang di dunia ini. Yang kuat bertahan dan yang lemah mati. Sekarang sebaiknya mereka segera bilang kalau mau diselamatkan. Anak laki-laki itu sudah berpegangan di dada guru perempuan itu. Sialan beruntung. Mengatakan bahwa dia sangat ketakutan, dia berkata agar dia tidak khawatir. Bahwa dia akan melindunginya, sementara protagonis hanya ingin tahu segera. Siapa yang akan datang bersamanya? Hei, nak. Dia berkata tidak perlu ragu, dia harus membawa kedua murid itu. Dia bilang tidak apa-apa, jadi dia akan membawa anak-anak itu. Tapi, di mana? Di mana meteor itu jatuh? Dia menjawab bahwa ketika mereka sudah aman. Di bawah sana, dia akan menulis semuanya di selembar kertas dan melemparkannya kepadanya. Pratinha menyadari bahwa sialan itu memang tidak bodoh. Dia tidak akan mempermudah hidupnya. Dia menjawab bahwa dia berharap pengorbanannya berguna dan menyuruh mereka segera datang. Para murid tidak mengucapkan selamat tinggal pada guru itu. Pratinha pergi ke pintu. Saat itu dia melihat ada setidaknya 3 orang di luar. Dia berkata kepada guru itu bahwa saat dia keluar, dia harus menutup pintu dan tidak membuat suara apapun lagi. Saat dia memutar kenop pintu, yang pertama sudah muncul. Dia menendang kepalanya. Dan makhluk itu terlempar ke dinding. Saat itu juga dia menyuruh anak-anak mengikuti. Dan berlari, mengoyak kepala yang pertama. Semua orang berlari panik. Sementara guru itu mengucapkan selamat tinggal pada murid dan menutup pintu kecil. Dia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup, tapi harus melindungi murid sampai akhir. Di tangga, protagonis berlari dengan 2 anak bodoh itu, yang mengejar dari belakang. Masalahnya dia harus sangat cepat untuk maju ke sana, karena kalau tidak, kan? Jika anak-anak ini tertangkap zombie manapun, mereka akan langsung kalah. Tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dan menyuruh keduanya mundur. Sekarang gadis itu ingin tahu apa masalahnya, dan dia hanya bilang ada bahaya yang tidak dia mengerti. Namun, bahaya itu sudah dekat. Dia datang untuk melihat. Berkata mungkin dia merasakan sesuatu yang salah dari tangga yang kosong. Dia berpikir mungkin memang dia merasakan sesuatu yang salah. Namun, seberapa besar kemungkinan itu? Ya bro? Jelas sekali, saat dia kembali maju. Ada sesuatu yang mengawasi trio itu dari atas. Tiba-tiba, monster biru dengan mulut besar dan lidah menjulur. Tiba-tiba mendekat, dan si Pratinha merasakan sesuatu di punggungnya. Gadis itu kaget dan tersandung tasnya, tapi sepertinya dia tidak melihat apa-apa. Apakah monster itu bersembunyi atau dia menyuruh mereka diam? Lagi-lagi, dia merasa mungkin instingnya mulai gila. Dia benar-benar tidak melihat monster itu, tapi jelas monster itu bersembunyi di tangga sebelah, di atas, sementara si Protal bicara di bawah. Bahwa mereka akan terus maju. Mereka turun 1 anak tangga lagi. Tapi monster itu sudah di belakang gadis itu, dan bro. Ya Tuhan, monster raksasa. Si Pratinha maju duluan. Aku merasa 2 anak ini akan dimakan dalam 1 gigitan. Lidahnya sudah menyentuh rambut. Gadis itu agak bingung saat berbalik. Mulutnya hampir melahap saat pisau kecil si Pratinha melayang. Dan tiba-tiba memotong monster itu. Anak kita melempar pisau. Tapi dia gemetar semua, juga ketakutan. Ya bro? Dan monster itu tidak kembali karena sekarang dia tak bersenjata. Seketika itu monster maju ke arahnya untuk menangkapnya. Tapi si Pratinha menunduk dan berhasil melukai monster itu. Tepat di mulutnya. Lebih mudah tangan itu yang dimakan. Yang lebih parah, monster-monster itu punya kulit seperti logam. Jadi tidak ada kerusakan sama sekali. Si Prot bingung. Kenapa monster itu bisa berevolusi begitu cepat?
Lalu dia mencoba tendangan putar. Tapi tendangan itu juga tidak berpengaruh sama sekali. Lebih parah lagi, monster itu menangkap kakinya. Lihat anak itu di lantai. Bro, semuanya bakal hancur. Para gadis di tangga atas, semuanya gemetar. Tidak bisa bangkit dari lantai. Yang pakai kuning bilang ke Lily untuk membantu. Tapi sayang, Lily sudah naik. Sementara monster itu mengangkat palu besar untuk menghancurkan si Protinha. Dia melihat serangan datang dan yakin tidak akan bisa melarikan diri. Sementara gadis itu panik karena tahu dia akan menjadi berikutnya. Namun burung Amerika masuk aksi, itu adalah senjata yang diambil anak laki-laki kita dari Rolet. Ada buff jelas, mudah menembus zombie. Dia terkejut berpikir bahwa nyawanya hampir melayang. Langsung menyuruh para gadis untuk segera bangun, tapi masalahnya adalah suara letusan senjata yang menarik semua zombie di gedung itu. Mendengar keributan dari bawah, para gadis tahu tidak mungkin mereka turun. Tapi ketika mereka sudah yakin akan mati, tiba-tiba Shuin muncul di depan mereka. Dia datang dengan panik, memeluk anak laki-laki kita. Mengatakan dia gila meninggalkannya sendirian di sana. Anak-anak lega karena dia manusia, sementara Shuin bilang dia bajingan. Meninggalkannya sendirian, dia takut mati. Dan Prata memotong drama itu dan hanya bilang sepertinya dia sudah bosan mati. Karena dia naik sendiri ke atas, tapi dia menjelaskan sepertinya ada cahaya aneh. Kilauan tertentu, sebuah arah. Dan zombie semua pergi ke sana, Prata. Tahu satu-satunya jenis kilauan yang menarik semua zombie seperti itu adalah munculnya salah satu roda itu, mereka turun tangga. Dan Tioin terharu karena si kecil menyelamatkan dua anak, ya. Tapi dia tidak tahu dia pasti ingin membunuh keduanya, dan sekarang ada persaingan antara dua teman. Karena yang biru meninggalkan yang kuning untuk mati, yang sekarang tidak ingin banyak bicara. Di bawah, si kecil berhenti dan menatap guru yang ada di jendela. Dari atas dia senang setidaknya anak-anak sudah selamat. Tapi dia berpikir bahwa sekarang setelah dia menyerahkan kertas itu, dia tidak akan datang menyelamatkannya. Dia bisa meminta lebih, tapi mungkin itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Karena anak-anak sudah di tangannya, jadi dia hanya melepaskan kertas kecil itu. Sementara Tioin terkesan bahwa memang ada satu orang lagi. Di atas bebek kecil itu hanya memuji. Bilang bahwa dia benar-benar guru yang luar biasa. Teman, mau tahu kenapa dia tidak menyelamatkan? Tapi dia hanya mengabaikan sepenuhnya sambil melihat tanda-tandanya. Sekarang dia tahu, dia bisa pergi ke kunci. Atau dia bisa pergi ke roda putar. Karena dia bersama banyak orang yang tidak ingin tahu tentang keberadaan kunci, dia memutuskan bahwa roda putar untuk sementara. Mungkin lebih penting, apalagi akan lebih baik menjadi lebih kuat sebelum pergi ke Dungeon itu. Mereka berbalik ke anak-anak dan bilang kalau mereka mau bisa mengikuti mereka. Karena mereka akan pergi ke tempat lain. Adegan berikutnya. Mereka berada di depan gedung lain, tempat Chunni tahu bahwa sebagian besar zombie sudah masuk. Anak-anak yang nakal. Tapi bertanya apakah dia benar-benar mencari kematian. Pergi ke tempat penuh zombie sekarang setelah dia mendapatkan apa yang dari guru. Ingin menggunakan mereka sebagai jebakan, Prota. Berbalik ke Paman Hin dan bilang jangan khawatir, sambil memberitahu anak-anak bahwa tidak ada tempat di dunia ini tanpa zombie. Selain itu, dia tidak akan menjadi orang yang kejam. Sampai menggunakan mereka sebagai jebakan. Dengan itu si Protinha di dalam ruangan. Sementara Paman Hin ingin tahu apa yang sangat penting. Dada kecil itu mengambil risiko seperti itu. Anak-anak mulai takut. Dan berpikir bahwa mereka akan segera mati mengikuti pria ini. Dan yang memakai baju biru itu ya, yang IQ-nya 16. Yakin dia akan menembak dan segera akan dipenuhi zombie. Lalu dia menarik temannya yang memakai baju kuning dan bilang lebih baik mereka kabur. Dan mencari tempat untuk bersembunyi. Yang satu lebih jujur ya. Bilang itu gila. Mereka akan meninggalkan dua orang itu begitu saja. Apalagi anak itu sudah menyelamatkan mereka dan lain-lain. Dan paman itu bertanya apa yang mereka lakukan. Dan yang berambut biru bilang dia sakit perut dan mau ke kamar mandi. Cepat dia menarik temannya, tapi paman itu jelas menganggap semua itu sangat mencurigakan. Sambil berdoa agar zombie itu keluar dari ruangan itu dengan selamat tolong. Cowok di dalam sana Protina benar-benar sedang di depan kerumunan zombie. Setidaknya tidak ada yang mengalami mutasi jadi mereka akan mudah diatasi. Di lengannya sedikit patah. Setelah bertarung dengan si bocah besar itu dia memperbaikinya. Entahlah ya, benar-benar kekuatan kemauan. Meskipun masih sakit setidaknya bisa digunakan dalam pertarungan dia. Saat itu juga zombie langsung menyerang dia sudah menarik pistol dan parang. Dia menembak pertama kali dan semua orang di luar terkejut. Saat itu juga teman berambut biru bilang mereka harus segera keluar dari sana tempat ini akan dipenuhi zombie.
Yang berambut kuning bilang itu gila tapi yang lain bilang ada ruang guru. Mungkin ada makanan di sana mereka bisa bersembunyi dan aman. Dia ingin menarik kaki si kuning tapi ditarik tangannya lalu berlari ke Cuinha dan bilang. Ikut bersama bilang mereka harus melarikan diri. Si berambut biru sekarang marah pada satu orang lagi. Mereka harus membagi makanan belum lagi. Akan lebih sulit melarikan diri dari anak itu Tiwin tapi. Dia bilang tidak mau karena keluar dari dekat zombie itu gila. Berapa lama mereka kira bisa hidup dia kuat dalam situasi seperti ini? Menjauh darinya sama saja dengan mati yang berambut kuning bilang dia mulai gila. Anak itu bahkan tidak tahu cara melindungi diri dan selalu menarik banyak zombie. Tapi gadis ini juga amnesia ya sepertinya 10 detik lalu. Tidak melihat dia bertarung melawan banyak zombie dan Tiwin. Tapi tetap bersikeras bilang akan tetap di sisinya. Di dalam ruangan sudah ada tumpukan mayat dan Protina bilang seperti yang diharapkan. Tebakan benar zombie tertarik oleh roda keberuntungan ini. Tapi ini bukan roda biasa melainkan roda 3 warna. Protina menjelaskan selain roda dari 1 sampai 9 juga ada yang berbeda ini. Ada roda 3 warna dan 6 warna. 9 warna ada banyak. Rolet jelek sialan. Dan dari warna-warna itulah kamu bisa dapatkan profesi dan warna. Jelas warna itu mewakili jenis profesi yang kamu dapat. Salah satu yang terbaik untuk didapat misalnya adalah pembunuh, ya, yang membuat kamu lebih mudah membunuh orang. Bedanya adalah rolet warna 5 kali lebih sulit ditemukan dibanding rolet biasa. Dan dia tidak mengira akan menemukan salah satu dari itu di sini. Wow. Tapi rolet-rolet itu ada area hitam yang berisiko meledak seperti bom. Kalau saja dia punya kartu dari temannya itu, pasti bagus, bro. Bebek kecil sekarang takut karena dia terkenal sial. Tapi anak ini juga sudah hidup 10 tahun di apokalips, jadi dia agak bodoh. Mengira bahwa keberuntungan yang diberikan cewek itu akan membuat semua berbeda. Aku di luar di jalan, cewek yang pakai baju kuning bilang ke Paman Ing. Lebih baik mereka keluar dari situ sekarang, anak itu tidak akan kembali. Para zombie sudah berhenti berteriak, dia pasti sudah dimakan. Astaga Paman Ming, ini apa sih? Anak perempuanku main rolet silikon dan dia yakin monster-monster. Berhenti berteriak karena Zaming membunuh semuanya. Tapi cewek yang pakai baju biru muncul dan bilang dia pasti sudah mati. Lebih baik mereka manfaatkan kesempatan untuk keluar dari situ sekarang dan segera pergi. Temannya juga mengingatkan jangan seperti idiot ini. Yang terus mengira Zominga itu penyelamat yang tak terkalahkan. Nanti mayatnya keluar dari situ, gila banget, bro. Paman menampar wajahnya sambil menyuruh dia diam. Ini bakal jadi pertengkaran cewek. Cewek itu marah dan menampar balik wajahnya juga. Aku kira bakal ada pertarungan serius juga, tapi yang satunya malah lari sekarang, sementara itu direktur di jendela nonton semuanya. Bilang apokalips ini menarik dan langsung bilang ke adik-adiknya di bawah. Tangkap cewek itu, tapi adik-adiknya gak mau, bro. Siaran bilang kalau penuh zombie mereka tidak mau. Tapi Didi bilang supaya mereka manfaatin karena anak itu sudah menarik semuanya ke pusat. Jadi sekarang saat ini kosong tanpa zombie dua bodoh itu sedang turun tangga. Bilang kalau akhirnya mereka berhasil kabur dari orang bodoh itu ketika mereka bertemu truk yang bergetar. Mereka bertanya-tanya itu apa tapi adegan kembali ke Pamanin. Bilang kalau wanita sialan yang diselamatkan oleh Zooming sekarang bertindak tidak tahu terima kasih. Tiba-tiba dia dengar teriakan dan langsung ingat itu suara dua pelajar perempuan itu. Tapi yang aneh datang dari belakang dan merangkul pinggangnya. Bilang sudah saatnya dia kenal sama geng itu, datang murid lain dari didikan. Bilang yang ini lebih bagus dari yang sebelumnya, para pria sudah mendekat. Bilang jarang ketemu cewek secantik dan sebodoh itu. Sementara dia bingung dalam apokalips ini, sementara itu bebek kecil masih mengumpulkan kristal dari kepala zombie dua bodoh yang kabur dari mereka. Sekarang mereka kabur dari zombie yang keluar dari truk sambil teriak minta tolong. Zombie-zombie semakin dekat mereka panik. Tapi si bodoh yang pakai biru itu tersandung di tanah. Astaga yang pakai kuning benar-benar idiot ya. Mau nolong buat apa malah dipakai tumpuan dan dilempar ke belakang. Dan akan dimakan, yang biru lari ke sudut jalan. Bilang dia harus bertahan hidup itu yang paling penting. Saat dia bertemu Acuim yang dibawa dua pria. Mereka bilang akan sangat menyenangkan memanfaatkan gadis ini. Roh Didi tidak berhenti ya tapi saat itu Pamanin bertemu yang lain. Yang dia tampar di wajah, astaga, tapi sekarang dia celaka karena pria itu serakah. Dan dia mengejar juga bilang akan bawa satu lagi untuk mereka. Tapi Pamanin manfaatkan cuma ada satu yang pegang. Dia gigit tangan dan lari. Tapi jangan coba-coba tahan aku bilang kebajingan itu untuk diam. Akhirnya dia berhasil pukul kepala pria itu, dia jatuh ke tanah. Dia lempar dia dari leher dan bilang akan selesaikan ini sekarang. Lalu, dengan sejuta tusukan di tangan, Protin sudah tarik istrinya ke pelukan. Cowok itu dia benar-benar terharu. Ya ampun. Anakku, tenang dulu, pertarungan belum selesai,
apalagi proteinnya. Dia menusuk dan menyerahkan ke pria itu. Astaga, cowok itu kok nggak berdarah ya? Dan si gila itu berteriak putus asa bilang kakak kelima nggak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi proteinnya maju dan menendang perut pria itu. Pria itu terjatuh ke belakang, proteinnya langsung tendangan balik kena mukanya. Pria itu pingsan, lalu dia bilang ke omnya untuk menunggu di situ. Dia bilang ada urusan yang harus diselesaikan, dia tanya di mana cewek-cewek lain. Dan dia bilang mereka kabur ke arah sana, proteinnya mengikuti. Sementara si bodoh terjatuh menangis putus asa, sepertinya proteinnya sudah lihat mayat cewek lain di sana. Dan tahu dia sudah dimakan, dan Tiwin bilang dia memang sudah diselamatkan 2 kali tapi nggak mau dengar siapapun. Jiwa bodoh, si bodoh itu masih minta maaf. Bilang nggak akan bertindak seperti itu lagi, sementara Cuim ingin tahu apa yang proteinnya akan lakukan sama bajingan di sampingnya. Dia bilang jangan khawatir, zombie akan makan mereka. Tidak, proteinnya, bukan begitu caranya, ambil parang. Dan potong leher mereka berdua, begitu cara memastikan mereka mati. Iya, proteinnya bilang kedua cewek itu untuk pergi ke pusat media. Dia sudah bunuh semuanya, jelas itu bajingan busuk yang aku ingin. Lehernya hancur dan terpotong. Dia sedang merayakan, sekarang dia yakin Deming kuat. Mungkin cewek itu benar, lebih baik dekat dengannya. Dan proteinnya berbalik bilang mereka tunggu di situ. Dia harus membawa seseorang ke sana, benar juga. Sekarang aku ingat Mushin jelek yang dia tinggal di rumah awal. Atau mungkin bukan dia, karena guru ada di kelas. Dan banyak zombie mengetuk pintu, dia bingung. Berpikir mungkin giliran dia setelah banyak murid dibunuh. Dasar bajingan yang sensor, kamu kira bisa sembunyikan kekuatan guru ini? Sudah lihat betapa kuatnya dia, ya nak. Astaga, dan dia memutuskan lebih baik mengakhiri penderitaannya sendiri daripada menjadi zombie. Dan kesedihan terbesarnya dalam hidup ini adalah dia akan mati tanpa pernah punya pacar, tapi tepat saat itu pintu terbuka dan tentu saja siapa yang datang, ya si setia Protinha. Bilang kalau lama banget buka pintunya, demi Tuhan. Dia tanya apakah dia baik-baik saja dan saat itu dia menjatuhkan gelas. Menangis di sana seperti kue yang hancur, dia bilang jelas dia akan kembali untuk menyelamatkannya. Asin nakal, siapa yang lihat pasti mikir begitu ya. Cuma diselamatkan karena alasan yang aku belum tahu, iya karena dia tahu tempat meteor jatuh, kan? Benar, dan dia sedang menyalakan airbag mobil di sana. Dan untuk pertama kalinya Protinha agak merah-merah, ya kelihatannya kita sudah menemukan titik lemah si anak itu. Dia bilang dia yakin dia sudah mati. Dan bagus melihat dia benar-benar selamat, Protinha bilang akan membawanya ke tempat yang aman. Sementara itu para cewek sedang di sana. Mengumpulkan kristal dari kepala zombie, Tiwin tidak mengerti kenapa Jeming terus minta dia ambil itu. Sementara si brengsek yang aku ingin dia dipenggal sedang marah. Bilang kalau brengsek itu membuatnya melakukan hal menjijikan. Saat itu guru PU memanggil si Lily. Mereka berpelukan dan jadi sangat bahagia. Guru yang sangat besar itu ingin tahu di mana si Chow Chow. Lily cerita, banyak hal terjadi, seolah-olah ingin dimengerti bahwa dia sudah pergi ke alam lain. Tapi guru membawanya, mengira gadis itu trauma dan mengelusnya. Lily tidak suka tapi terhenti. Bilang kalau mereka percaya pada Zhongming, semua ini tidak akan terjadi. Tapi Lily ini benar-benar sial, masih menyalahkan Zhongming. Karena di awal dia memutuskan hanya menyelamatkan 2 orang. Bukannya menyelamatkan guru juga, Shu bersikeras. Bilang mereka harus bersyukur karena sudah menyelamatkan seseorang, itu saja. Lihat itu, tapi bilang tidak akan berterima kasih. Seseorang yang bisa saja menyelamatkan semua orang, tapi dia lebih memilih untuk tidak melakukannya. Dan keduanya sedang bertengkar, saling memaki. Berkata ini dan itu, sampai tiba-tiba, tepuk. Tamparan di wajah. Vio siap, Amanda diam, berkata. Hanya karena dia pernah menyelamatkannya sekali, bukan berarti dia tidak akan mengirimnya ke zombie lagi. Selain itu, sebaiknya dia ingat bahwa dia tidak punya kewajiban sama sekali untuk melindunginya, astaga anak. Ngomongin piring kecil, hampir saja pakai pisau bukan tamparan. Tapi tidak apa-apa, bahkan guru juga marah pada Lily. Bilang supaya dia lebih berterima kasih pada orang yang menyelamatkan mereka berdua. Tioyin sadar bahwa setidaknya gurunya, ya, tahu situasi yang sedang dihadapi, lalu Tioyin ingin tahu, ya, kenapa anak kita itu mengumpulkan kristal-kristal ini, dia cuma bilang untuk terus mengikuti. Bahwa dia akan menunjukkan alasannya. Di sini kita berada di roda keberuntungan itu, bro. Dan Tuinga bertanya apakah harus pergi, dia bilang akan jelaskan cara pakainya. Ambil kristal dari Lily juga, bodoh juga, dan langsung akan mengaktifkan.
Masalah roda keberuntungan skill adalah tidak ada batasan kristal. Kamu harus memasukkan banyak dan, akhirnya, itu aktif. Dia cuma berharap 26 cukup untuk dia memutar setidaknya satu kali. Akhirnya semuanya mulai berputar dan dia senang, bilang setidaknya berhasil. Hasilnya jatuh di area merah dan sebuah blok aneh keluar dari dalam. Bagi dia itu sempurna karena merah adalah kelas tempur. Kelas yang keluar sebenarnya adalah seorang pengrajin mulia, memungkinkan penyempurnaan teknik. Peningkatan kemampuan, membuat beberapa item tertentu. Dan sepertinya, ya, itu adalah kelas konstruksi. Oh, tapi dia tidak terlihat antusias dengan semua itu, gila. Dia bilang di merah hanya kelas damage, tapi di bab berikutnya bilang bahwa, ya. Kelas konstruksi yang dia dapat itu sebenarnya adalah kelas support. Biasanya kelasku dibagi dalam peringkat pelatih pemula. Tingkat menengah dan lanjutan dan dia sudah kelelahan, ya. Karena berhasil mendapatkan sesuatu seperti itu. Supportnya sangat menyebalkan. Dari situ dia disuruh segera menunjukkan apa yang dia dapatkan. Oh, untuk tante sepertinya tidak terlalu tertarik. Dan kirim ke guru besar, ya? Saat sang artis tidak menyensor. Kita bisa melihat bakat hebatnya. Selain itu, dia agak bingung karena dia mendapatkan bendera aneh itu. Yang penuh dengan banyak simbol kesana kemari. Para cewek sedang membaca. Dan tampaknya menyadari bahwa itu agak mengingatkan sesuatu yang berhubungan dengan game. Lalu Omin bilang, sepertinya pengrajin bisa membuat teknik hingga 5 jenis. Sekaligus, jika menarik perhatian para pria. Siapa yang minta untuk melihat lagi sekarang? Sudah terjelaskan karena medali kecil itu punya 5 warna, masing-masing mewakili satu kemampuan. Sepertinya ini bagus karena dia bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar terlahir beruntung dalam hidup ini? Saat itu, dia menyuruh mereka pergi sekarang untuk mengumpulkan lebih banyak kristal karena mereka butuh sebanyak mungkin. Untuk mendapatkan keuntungan, guru. Dan yang lain agak bersemangat sementara Lily hanya di pojok memberikan tatapan tajam. Sementara itu Didi mengamati semua orang. Menyadari bahwa pria ini anehnya kuat. Bagaimana anak itu sendirian bisa membunuh begitu banyak zombie? Yang tidak dia mengerti adalah kenapa semua mayat dibawa ke dalam sana. Lalu dia sadar bahwa bukan hanya itu. Mereka tampaknya mencabut sesuatu dari dahi. Oh, si botak bertanya. Apa yang Gil temukan, kawan? Namun dia langsung menyuruh memanggil semua saudara karena mereka punya pekerjaan. Dia menemukan rahasia para bajingan itu. Sementara itu di bawah. Om Yin bilang mungkin itu sudah cukup. Gila. Sudut apa itu, nak? Hanya untuk dia menunjukkan perut kecil itu dan bilang dia lapar. Pria itu memberikan air untuk dia minum. Dan dia berterima kasih sementara dia bilang sudah memeriksa airnya. Dari tempat ini dan mungkin masih bisa minum, kemungkinan tangki air sekolah belum rusak. Saat itu dia mulai melepas ranselnya. Dan bilang padanya bahwa di dalamnya ada makanan cukup untuk 3 hari. Selain obat-obatan dan barang semacam itu yang dia ingin dia jaga. Ah, tiba-tiba dia agak bingung dan dia hanya bilang agar dia sangat berhati-hati. Karena ini sekarang menjadi sangat berharga. Itu karena si kecil ingin keluar. Dia tidak bisa mengambil risiko membawa ini keluar dan akhirnya kehilangan. Gila. Namun, gadis itu sangat ketakutan. Bilang bahwa dia tidak ingin memegang sesuatu yang begitu berharga. Tidak. Dia, bagaimanapun, berkata bahwa dia harus mempercayainya untuk sementara waktu. Untuk saat ini, tempat ini akan menjadi tempat perlindungan mereka. Sampai mereka akhirnya selesai mengumpulkan kristal. Saat itu, si menyebalkan Lily muncul lagi, ya? Untuk melakukan apa yang dia paling jago. Mengganggu dengan bertanya apakah dia akan meninggalkan semua orang. Dia menjawab iya, untuk sementara dia akan meninggalkan semua orang di sana. Akan mencari sumber daya karena mereka hanya akan mengganggu. Gila. Gadis itu bahkan mengaktifkan teknik pengrajin, mengubah sepotong kayu menjadi tombak. Bahkan memperingatkan bahwa dia sudah jelas bahwa dia tidak punya kewajiban untuk melindungi siapapun di sana. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus menggunakan itu untuk membela diri. Jika tidak yang menunggu mereka semua adalah kematian. Lily di sana dengan air, tapi guru besar bilang dia mengerti. Bahwa di dunia sekarang ini mereka juga harus belajar melindungi diri. Dan dengan itu dia menarik lengan Lily dan bilang bahwa dia harus mengerti. Bahwa hidup telah berubah. Nak, kamu tidak lagi punya orang tua untuk melindungimu. Tidak,
Si kecil bilang padanya untuk mengambil kayu besar itu dan belajar membela diri. Namun, saat dia keluar dia menemukan Win. Memanggilnya dan meminta dia kembali dengan selamat. Si kecil, bagaimanapun, hanya memberikan ekspresi sinis itu. Dan dengan itu kita berada di luar. Jelas dia sedang berburu kunci Dungeon. Yang paling penting dan itulah sebabnya dia tidak ingin membawa siapapun. Akhirnya dia berhasil menemukan area konstruksi Anes. Sekolah yang secara teori tempat itu jatuh. Tapi ketika dia sedang santai seperti orang bodoh, tiba-tiba sesuatu mendekat. Apa ini? Tiba-tiba ada benda jatuh di tangan. Astaga, kirim aku ke dunia ini sekarang juga. Sayang, cukup buka tanganmu, Prada sedang kaget. Wanita itu juga bingung, tapi apa itu? Tenang, dia adalah Beyblade. Berputar keluar, bro, jatuh di punggung, menarik tangan. Menahan anak itu ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Tapi anak itu juga tidak bodoh, dia keluar dari bawah. Satu tangan besar di leher, pum, dilempar ke dinding. Bro, dia bertanya apakah dia gila memukul polisi. Kamu yang memukul dia duluan, gila ya? Tidak lama kemudian dia ada di sana, terikat di leher. Bilang bahwa dia punya refleks yang bagus. Dia menjawab sudah berlatih selama 10 tahun. Dan dia terkesan bilang lebih lama dari dia. Saat dia mau bicara lagi, tapi tiba-tiba. Proyek Amerika hampir mengenai keduanya yang harus sembunyi. Cari perlindungan, protagonis bingung. Ingin tahu kenapa tiba-tiba ditembak dan dia menjelaskan bahwa dia yang sedang diburu. Protagonis merasa aneh, kenapa polisi yang diburu. Dan dia bilang itu karena dia polisi makanya diburu. Itu karena sekelompok tahanan, protagonis ingat bahwa di kehidupan sebelumnya juga. Para tahanan sialan itu ketika bebas ingin membunuh semua orang seperti semut. Setidaknya karena tipe orang ini dia tidak perlu berbelas kasih. Masalahnya para bajingan itu sangat brutal. Dia tidak tahu dari mana para sialan itu mendapatkan senjata. Dia menjelaskan mereka berhasil mengambil alih kantor polisi dan mengambil semua yang ada di sana. Bab berikutnya, dia mencoba melihat apakah pria itu masih hidup. Temanku, dia sudah berlubang-lubang seperti keju. Jelas tidak perlu dicek apakah masih berdetak. Itu dia tidak okse aku kembali untuk melihat apakah di bab sebelumnya. Ada yang kurang tapi tidak. Sebenarnya begini dan sepertinya itu protagonis yang membunuh orang itu. Sekarang sudah jelas kenapa dia terluka parah, dia agak ketakutan. Ingin tahu kenapa dia bilang dia tahanan yang berbahaya bagi orang lain. Dan sedang menembak dia pantas mendapatkannya. Jika dia benar-benar berpikir dia akan membiarkan orang itu keluar hidup-hidup. Dia polos, dia bilang dia gila. Tapi dia memperingatkan tidak ada lagi hukum di dunia ini, orang-orang itu hanya di sana untuk mencuri dan membunuh. Tidak pantas hidup, dia bilang itu dengan nada gelap ya. Sambil mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya Tadabai dan Siksi dibunuh oleh orang seperti itu. Dan memperingatkan itulah sebabnya dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Baik, kita harus menyimpulkan ya bahwa dia membunuh ketiganya karena tidak ada gambar. Aku kembali untuk mencari dan tidak menemukannya jadi ya. Begitu polisi berpikir meskipun dia agak ekstrim ya. Sebenarnya masuk akal sedikit apa yang dia pikirkan, dia agak bingung. Karena anak itu terlalu muda untuk membunuh seseorang seperti itu. Tanpa ragu sedetik apa yang terjadi pada anak ini. Untuk mengubahnya menjadi pria berdarah dingin sementara itu. Ada kepala nanas memberitahu Jiri bahwa orang-orang yang dia kirim ke sana sudah ditembak dan juga dimakan zombie. Jiri agak bingung, semua orang mati dan Nanas bilang, astaga bro, anak itu kan berlatih seni bela diri ya. Kenapa kita tidak membiarkannya hidup dan abaikan dulu? Langsung kena pukul di wajah, tentu saja dia bilang tidak mungkin. Dia pemilik wilayah ini, dia ingin semua wanita dan akan mengatur semuanya. Dia bertanya apakah semua sudah berkumpul dan Nanas bilang sudah. Mereka sudah siap, jadi aku bilang, buka pintu dan suruh semua orang berteriak bahwa mereka keluar berburu. Hari ini mereka akan menghabisi anak sombong itu. Yang berani menginjak wilayah mereka dan membunuh saudara-saudaranya. Masalahnya adalah dia yang mengirim saudara-saudaranya, tapi malah kena pukulan lagi. Dan saat itu Jiro berkata bahwa alasan dia mati tidak penting. Yang penting adalah anak itu ada di wilayah mereka. Mereka tidak bisa membiarkannya di sana. Siapapun yang mengganggu mereka harus dibunuh. Semua orang bodoh merayakan dan bilang bosnya benar. Dan dia memperingatkan bahwa hari ini anak itu akan mati, si bodoh yang jadi masalah. Mau tahu bagaimana dia bisa membantu? Pasti akan dijadikan jebakan. Sementara itu, di luar, si Pratinha sedang mengambil sesuatu di tanah. Polisi ingin tahu, kan? Apa yang dia cari? Dan dia bilang itu kunci penting. Dia ingin tahu bagaimana keadaan Teh, dan dia harus menjawab sebenarnya tidak tahu. Katakanlah desainnya cukup unik,
sampai saat dia melihatnya. Dia akan tahu persis apa itu. Namun sebenarnya dia sedang menunggu gelap. Karena kunci itu memancarkan cahaya yang sangat redup, tapi cukup membantu untuk menemukannya. Tiba-tiba, dia bilang di sampingnya sudah ketemu dan bertanya apakah ini yang dicari. Saat dia berbalik, ternyata itu kunci dengan gambar binatang dari anime itu. Ya, bro. Sang pelindung harus menjelaskan bahwa desainnya unik, tapi itu bukan yang ini. Dia melemparnya jauh ke sudut, tapi jatuh di kaki makhluk yang datang dari asap. Bos bilang ada anjing yang datang, dan saat protagonis melihat, dia menyadari itu lebih mirip zombie. Polisi menjelaskan bahwa mungkin itu salah satu anjing yang mereka latih di markas. Tapi saat makhluk itu keluar dari asap, kepalanya penuh tanduk. Monster itu membuka mulut penuh dengan bola-bola, dan langsung melompat ke arah Soming. Protagonis itu kaget. Mulut besar itu datang ke arahnya. Dia langsung mengenali itu sebagai anjing level 2 yang dimodifikasi. Bro, makhluk itu cepat karena tembakan Amerika semua meleset parah. Wah, dia akan dijatuhkan, cewek itu berteriak. Aku bilang dia harus hati-hati. Gigitan hampir mengenai wajahnya, tapi anehnya. Si anjing itu mencium dia dan jadi semangat, temannya agak bingung. Pengen tahu apa yang terjadi sama anjing gila itu. Sementara polisi bilang jelas dia kayaknya agak suka sama cowok itu. Anak itu lihat dia goyangin ekornya agak aneh. Astaga, ada flashback nih. Mau bilang dia pernah nyelamatin anjing itu suatu hari. Nah itu si mini protagonis kita ya. Jalan-jalan di jalan waktu itu ada anjing kurus banget. Terus ada orang mau injak dia, tapi anjingnya cepat. Anak itu nyuri roti terus kabur. Si gemuk bilang dia bakal bunuh dia. Lempar botol, waduh aku kira bebeknya bakal muncul. Tapi dia kena lemparan botol beneran, tapi pas orang itu mau injak punggungnya. Anjing kecil itu coba kabur, tapi tiba-tiba si Protein muncul dari belakang dan manggil temannya, suruh dia berhenti gitu. Sekarang pertanyaannya, apa si anak ini ngapain di sini? Oh Protein? Jelasin kalau anjing itu punya bakteri ganas, pernah gigit lengannya sekali. Dia kena infeksi beberapa hari, si gemuk mulai gelisah. Dan anak kita bilang mending jangan sentuh, nanti bisa kena penyakit. Nanti anak itu bisa mati cepat. Lalu anjing kecil itu pergi dan si gemuk juga garuk-garuk perut. Bilang kalau dia emang sial karena nggak bisa injak makhluk sialan itu. Prado jadi terharu bilang dia sudah berbuat baik. Tapi waktu dia lihat ke bawah, anjing kecil itu nempel di kakinya. Dia kasihan sama binatang itu karena ekornya sakit, soalnya orang itu sempat injak. Tapi dia kasih biskuit buat dimakan. Tapi lihat anjing itu masih kesakitan. Sayangnya dia nggak bisa bawa pulang. Karena keluarganya nggak punya uang buat pelihara anjing, anak itu. Bro, aku udah terharu di sini karena kamu nggak makan dia, biasanya di karya Cina kayak gitu. Anak kita kayaknya sering berkunjung ke dia. Dan sekarang dia tahu itu yang disebut pil kuning, astaga. Nama anjingmu jelek banget. Seorang gadis dari militer bilang dia beruntung langsung kenal sama siapa. Tapi dia komentar kalau nama itu unik banget. Prototipe jelasin kalau waktu dia nemu binatang itu warnanya agak panjang dan kuning. Makanya dia kasih nama itu. Bener-bener jenius. Dia lagi senang-senang di situ sementara yang lain malah terharu dan juling banget. Bilang kalau dia memang punya sisi yang imut. Sementara itu di markas para cewek. Lily masih lembur, bilang kalau Tio Win jelas punya makanan lebih banyak di tas punggungnya. Guys, itu bukan keahlian cewek kita. Dan dia bilang enggak, dia nggak punya. Tapi Lily tahu dia itu bodoh dan bohong. Tasnya penuh kotak makanan dan kaleng, tapi dia nggak mau bagi. Oke, tapi aku suruh dia diam dan senang. Dia sudah kasih beberapa biskuit buat dimakan. Itu lebih baik daripada nggak sama sekali, daripada dia muntah dan balikin. Lalu Lily mulai nyemot tas itu, bilang kalau dia nggak mau kasih. Dia yang bakal ambil. Tapi Tio kecil cuma narik tas ke dadanya. Bilang kalau Zewing suruh dia jaga dan nggak ada yang boleh sentuh. Lily terus maksa. Bilang jangan pakai nama Zewing buat bikin dia takut. Soalnya dia juga nggak ada di situ. Sementara guru minta semua tenang. Bilang kalau cewek itu mungkin benar dan memang baiknya hemat. Sekarang aku sadar, semua orang di cerita ini juling semua, bro. Dia bilang kalau dia memang anjing. Yang kerja buat orang lain. Itu satu-satunya yang dia bisa lakukan. Sementara Tio kecil udah hilang sabar sama dia. Cewek itu sombong banget. Cukup, dia nggak bakal kasih makanan ke dia. Guru bilang ke sialan itu kalau makanan itu bukan milik mereka. Selain itu, dia sudah bagi sebagian. Jadi mereka harusnya senang. Tapi Lele di situ, mukanya jutek banget,
bilang kalau guru sialan itu juga terlalu baik. Zewing terus-terusan mempertaruhkan nyawanya. Siapa tahu dia nggak bakal balik. Itu dia, Protinho dari jauh sedang batuk, ya ampun. Sampai sekarang masih di lokasi yang sama, dikunci Dungyeon yang sial itu. Tapi sekarang ada sesuatu yang lain mengamati dari asap. Dan kali ini sepertinya bukan anjing yang ramah, tapi disinilah Protinha. Melihat kilauan emas di antara batu-batu, ya ampun, di sana ada kunci yang bagus. Dungyeon ini layak karena memang sulit sekali. Dia senang karena akhirnya menemukannya dan dia akan memuji saat tiba-tiba ada lidah di sampingnya. Seekor kata kadal bermata 4 raksasa datang menarik untuk menggigitnya. Tapi Pak Miguel berhasil maju dan memotong lidah itu, ya ampun. Langsung mengaktifkan penguatan tukang, menambah kekuatan untuk belati. Tapi dia sadar kalau bukan karena kelasnya, dia tidak akan bisa memotong itu. Fisiknya tidak cukup untuk melawan makhluk itu secara langsung. Monster itu datang untuk menyerang lagi tapi Protinha berhasil menunduk. Sementara Pilula menggigit kakinya, monster itu agak bingung karena diserang oleh monster lain sementara Protinha sudah muncul di samping dan menusuk mata pertama. Keren banget, kamu harus membidik mata makhluk itu yang ada. 16 mata, itu tidak akan banyak membantu. Ya ampun, dan kondisi jantung anak itu tidak baik. Dia baru saja meloncat dan menghindar sekali sudah kelelahan. Bilang stamina dia tidak cukup dan itu, dia bersembunyi di balik batu. Menyuruh monster itu maju saat waktunya menyerang tapi tiba-tiba Pilula muncul di depan bro kita. Tapi menyuruh dia menghindar. Tapi monster itu hanya mengeluarkan raungan. Menunjukkan itu sebenarnya anjing, itu gonggongan. Anehnya, kadal itu sepertinya mundur sedikit. Mencoba menghindar sementara Pilula di sana menggonggong terus. Sampai monster itu menggigit dengan keras menghancurkan tanah. Tapi Pilula menghindar ke samping dan berhasil menggigit cangkangnya. Itu sangat bagus ya, nak. Monster itu melemparkannya ke atas dan di sana ekornya menghantam perutnya, dia dilempar seperti torpedo. Monster itu sudah sangat kesakitan dengan mata setengah tertutup sementara monster itu datang untuk menyelesaikan dengan cakarnya. Sekarang giliran protagonis yang harus terlibat dalam ini, dia maju sambil memegang bilah itu. Berhasil, itu serangan tapi dia juga terlempar jauh. Tapi saat makhluk itu hendak menggigit tiba-tiba sesuatu menembus mulutnya, bro, ngomongin polisi. Anak itu menyelamatkan anak kita. Seseorang aneh jatuh ke tanah dan protagonis santai bilang, wah. Seperti yang diharapkan dari seorang polisi, dia terlihat agak lelah. Sementara Pilar mendekat dan dia mengelus, si bajingan. Tapi dia menggonggong dan menjilat. Sementara jelas. Pasti ada orang lain yang mendekat dari asap itu, ya ampun. Keluar dari situ, protagonis sudah ada di otak makhluk itu. Dan dia memanggil polisi untuk melihat, dia menunjukkan kristal itu. Yang merupakan salah satu sumber daya paling berharga di apokalips ini. Gila, ada yang abu-abu juga. Kupikir itu kristal kecil yang lebih responsif, keluar dari situ. Susah banget bunuh monster ini dan dia bertanya apakah benda itu benar-benar punya sihir. Dan dia menjelaskan itu sesuatu yang mirip tapi lebih luar biasa. Dia tanya sihir apa dan buat apa. Dia bilang kalau dia penasaran harus setuju dengan satu syarat. Tapi dia membalik dengan marah bilang dia nggak mau, nggak mungkin, dia polisi. Dia nggak akan setuju dengan pilihan orang sipil kayak gitu, dia bisa menyelidiki dan cari tahu. Buat apa kristal itu, lalu apa yang protagonis temukan? Bahwa nggak semua wanita sama seperti 12 wanita pertama yang pernah dia tunjukkan kekuatannya. Dan mereka semua sudah tanpa ayah. Gila, bro, dan dia bilang sekarang dia sudah menemukan kuncinya. Bisa pergi, bahkan protagonis terkejut bilang. Persahabatan kita berakhir begitu saja, teman? Tiba-tiba wajahnya berubah, ya. Nakal bilang, hihi sebenarnya aku punya sesuatu yang mau aku minta ke kamu. Jadi seperti yang kamu lihat, dunia ini mengerikan, penuh orang jahat. Kenapa kita nggak bikin tim untuk saling menjaga satu sama lain? Haha, aku tahu kamu sedang ingin berhati-hati ya anak besar polisi ini. Bahkan si Protinho agak kecewa karena dia harus begitu rendah hati. Sementara dia di sisi lain menatap tajam ke arahnya dan berkata oke. Meskipun tindakanmu agak ekstrim, kamu bukan orang yang begitu jahat. Si Protinho mengulurkan tangan memperkenalkan diri. Dan akhirnya aku akan tahu nama si sialan hampir wanita. Bab berikutnya dimulai dengan tubuh di lantai. Pria itu mengambil pistol dan menjadi sangat bersemangat saat yang lain dengan bekas luka di hidung. Berkata agar dia diam saja atau mereka akan ketahuan lalu menunjuk ke samping dan berkata, ayo kita ke sana dan jangan membuat suara apapun jelas mereka yang berhasil Protinha dari jauh Si pria bilang mereka harus diam tapi sekarang dia datang sambil berteriak. Hei kalian anak haram diam di sana yang bekas luka bilang dia gila. Tapi dia menjawab bro kita di sini untuk membunuh anak ini.
Si Jiri menyuruh kita jangan beri ampun dan dia sudah mengacungkan parang. Wanita itu tidak tahu siapa mereka dan protes bilang jelas ya. Jelas mereka bajingan itu adalah penjahat. Si pria mencoba menembak di sana. Tapi anehnya senjatanya tidak berfungsi. Temannya sudah bilang. Kamu gila, kamu harus menonaktifkan perangkat pengaman itu. Tapi si bodoh bingung ingin tahu apa itu perangkat. Tapi saat mereka sedang ngobrol itu, si Pelo datang mendekat dari samping. Dan melompat menggigit tangan pria itu. Wow, itu sangat brutal bro. Saat itu pria itu berteriak panik minta tolong ke pria lain di sana. Tapi pria itu sudah shock juga, dia tidak punya kesempatan melawan zombie seperti itu. Bersamaan wanita itu sudah melewati belakang dan meninju mulut si bodoh dengan siku. Melemparkan lengannya ke bahu dan menjatuhkannya ke lantai. Bro, kuat banget. Si Pratinho di sana ketakutan, berpikir memang tidak baik memprovokasi dia. Di masa depan beberapa waktu kemudian. Si pria itu sudah di lantai dan aku akan memberitahu siapa saudara kelima. Tapi kamu harus hentikan pendarahan ini di lenganku. Si Pratinho tapi bilang bukan dia yang sedang dalam bahaya nyawa. Jadi sebaiknya langsung hitung saja sementara itu. Di markas Jiri dan si kepala nanas. Mereka bilang seharusnya mereka kembali untuk makan. Si bos menyuruh dia teruskan dan si nanas bertanya. Bro, kenapa kamu gak ngumpulin barang-barang dari dahi zombie ini? Barang menjijikan, minggir sana. Jiri tanya apakah dia tahu arti kata lot. Si pirang bilang tahu, lot itu semacam item perlengkapan. Tapi ini jelas bukan itu. Wow. Kepala si nanas kena hantam sampai juling. Dia kena pukul terus. Sampai aku pikir akhirnya dia yang bakal bunuh Jiri. Yang di sana lagi senang bilang dia nggak punya ide sama sekali buat kegunaan kristal-kristal ini, tapi kalau bocah itu berani ambil risiko buat ini. Pasti ada sesuatu, bro. Di markas Pratinho, lihat siapa yang lagi ngeliatin Tiun Hinho tidur. Minggir. Aneh, kamu udah pantas mati dari dulu. Dan dia bangkit, berdiri di depan dengan senyum menyeramkan dan... Apa itu, nak? Pegang botol besar di tangan. Masih berdarah, mikir. Si sialan Tiowin selalu pakai nama Zhoming buat ancam. Dan bertindak sombong, sialan ini. Punya semua sumber daya buat bertahan hidup dan sekarang bakal mati di tanganku. Tapi saat itu guru bangkit dan tanya apa yang Lili lakukan. Dia berbalik sembunyikan barang itu, bilang dia. Merasa nggak enak dan mau ke kamar mandi, nggak ada yang mencurigakan. Aneh, minggir sana, dan Lili makin marah. Pengen tahu kenapa? Kenapa? Guru ini juga harusnya nggak sebodoh dan seinocen itu. Ini dunia apokalips, sumber daya itu penting. Jadi kenapa dia nggak bantu dia kabur dari orang-orang itu? Belum lagi Zawing dan Chuin. Sudah mulai ribut dengan dia benar-benar. Aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk terus hidup. Ah, tentu saja. Bukan berarti kamu adalah orang yang paling pantas mati di apokalips ini. Namun, tepat saat itu terdengar suara keras dari luar. Ketiganya sudah bersiap-siap di sana. Ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tantenya menjelaskan bahwa ada sesuatu yang mengetuk pintu. Gurunya takut, sementara tantenya bilang secara teori semuanya. Baik-baik saja. Zombie tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Masalahnya yang mengetuk pintu. Hampir merusak semuanya dan mereka panik. Ingin tahu siapa yang ada di balik pintu. Tiba-tiba, ada keheningan sebentar lalu ketukan keras lagi. Saat itu, Lili berteriak bilang ini akan hancur. Ketika tiba-tiba pintu terbuka dan banyak orang muncul. Astaga, dan si gila itu sudah tahu. Pengikut hari ini. Hal pertama yang dia katakan adalah dia menemukan wanita-wanita cantik di sini. Guru ingin tahu apa yang mereka lakukan di sana. Dan bro, dalam sekejap, pria itu sudah merebut kayu dari tangan Tante Ninha dan mengambilnya. Sementara yang lain, memegang alat portabel, sudah di depan wajah Tante Ninha. Bilang bahwa dia cukup menggoda. Di dunia apokaliptik ini cuma ada orang mesum, ya? Demi Tuhan. Namun, salah satu dari mereka yang berambut putih memberitahu bahwa ada gadis lain berambut pendek yang kabur. Mereka harus menangkapnya. Orang itu bilang bahwa saudara kelima tidak minta untuk membunuh gadis-gadis itu, hanya untuk menghabisi anak laki-laki itu. Tapi si Don Zikue, yang berambut putih itu, bilang bahwa bosnya tidak ada di sini. Jadi dia yang memerintah. Selain itu, gadis-gadis itu adalah teman seperjuangannya, jadi mereka akan menangkap semuanya. Big Mac bilang dia akan pergi menangkapnya. Tapi, bro, kamu tidak dalam kondisi untuk lari. Sementara salah satu yang berambut model potongan kunci sudah menempel ke guru ingin tahu namanya.
dan bertanya apakah dia tidak mengenalinya. Gila. Sepertinya dia dulu pernah jadi mahasiswa, lagi jalan dengan tangan besar. Minggir, gila lu. Astaga, ini dia lagi ya. Si botak itu lagi narik jaket Om In juga bilang dia kayaknya agak familiar. Mereka kenal dia sebagai seleb online dari salah satu medsos. Kalau nggak salah namanya Liang dan Om In. Rotinha, aku tahu kamu lagi nahan dua orang ini. Dengan susah payah, tapi gimana kalau balik ke markas secepatnya? Si cewek mau tahu langkah selanjutnya dan dia bilang. Karena ada orang yang pengen lihat aku mati, aku harus bunuh mereka dan kasih kunjungan. Moe pikir mereka harus kumpulin senjata dulu dan siap-siap. Tapi dia bilang dia cuma mimpi, dunia ini kacau. Sembunyi bukan gayanya, mereka bakal selesaikan langsung. Pas mau ke markas mereka, dia cuma setuju. Bilang oke, tapi dia mau tahu kegunaan kunci itu. Dia bilang itu kunci Dungeon, sesuatu yang bakal terbuka di masa depan. Dia nggak ngerti, Dungeon? Terbuka di masa depan? Sihir? Apa sih yang terjadi? Dia bilang mulai sekarang harus terbiasa. Makin banyak hal yang di luar bayangan mereka. Dan bakal mulai terjadi, dia mau tahu kapan pakai kunci itu. Dia bilang cuma saat mereka cukup kuat, sementara itu. Di markas, Lily lagi kabur dari McDonald's, wah lagi buru-buru nih. Siapa bilang Ronaldinho nggak fit, tapi dia bilang kalau dia nggak diam. Pas dia nangkep, dia bakal patahin kaki dan tangannya. Lily nabrak pintu, aduh pas banget. McDonald's datang dari belakang. Bilang sekarang dia nggak bisa lari, ngebenturin kepala dia ke pintu dan bilang dia benci. Karena semua cewek benci dia, tapi sekarang apokalips datang. Semua itu nggak penting karena dia bisa ciptain kesempatan sendiri. Tidak begitu cara kerjanya, bukan kau bajingan di sana. Tapi si licik itu bilang, dia sama sekali nggak aneh. Dia nggak pernah ngomong jelek tentang dia, si botak itu lagi kesel banget. Kenapa aku percaya padamu? Dia pegang tangannya dan bilang. Beda sama cewek-cewek itu, dia cuma seorang pelajar. Selain itu, dia sadar kalau dia sama sekali nggak menjijikan. Sebenarnya, dia kelihatan pria yang sangat kuat, kalau dia mau. Dia bakal lakukan apapun yang dia mau, aku nggak ngerti. Supaya nggak kejadian, dia putuskan untuk bikin kejadian itu. Bisa dibilang begitu, ya? Aku rasa sudah paham, astaga. Dan ditolak oleh McDonald's, yang bilang penampilannya biasa aja. Tapi dia nggak bisa mengkhianati saudaranya, itu bagus. Dia langsung ikut dia ketemu kelompok itu, dia minta dia jangan lakukan itu. Karena kalau dia pergi, dia cuma bakal mati dan nggak ada lagi. Tapi bilang sekarang dia sama dia. Nggak mungkin dia bakal biarin dia mati, bro. Tapi, cewek itu tepat sasaran, anak itu sudah siap dengan sesuatu di belakang punggungnya. Siap-siap buat potong itu, pintu terbuka dan Lily terlihat kaget, bro. Aku tahu kita lihat guru itu dalam keadaan kalah total. Tapi, dari yang aku paham setelah baca lebih lanjut. Dia cuma dipukuli secara fisik, kayak gaya UFC. Gak perlu mikir mereka sampai lebih dari itu, ya? Aku harap begitu. Si gendut itu ketakutan sementara Bos Z bilang ke dia. Hati-hati, guru itu galak dan menggigit cowok yang lain. Si cowok itu berdarah-darah, nangis. Bilang bakal habisin si bajingan itu, wah mukjizat. Aku kira dia nggak bakal peduli, tapi malah sedih buat guru itu. Dan si botak ngasih tahu, ya, cewek itu. Terus si bodoh itu ngikutin aku dan dia mau gabung ke kelompok, oh si bos kecil. Aku rasa aneh, bro, sepertinya. Setidaknya cewek ini kelihatan pintar dan tahu cara pindah pihak. Kenalin si gendut, panggil dia dan perkenalkan. Bilang ke dia buat nyapa kakak Donzi, dan dia jadi canggung banget. Kasih sapaan kecil. Dia nanya apakah dia benar-benar mau gabung. Dia bilang iya. Dia langsung terima perintah apapun. Dia bilang oke. Jadi cuma suruh dia pukul cewek itu. Waduh, langsung ke Paman Rim yang dia benci banget. Cewek itu malah berterima kasih, langsung kasih tamparan pertama. Paman Rim balik badan dan bilang dia emang monster, sementara Donzi lagi senang banget. Bilang dia dengar kalau dia itu selebriti. Bakal seru lihat dia dipukulin. Sementara Lily lagi bilang makasih, Donzi bilang dia baik. Soalnya dia selalu pengen pukul cewek itu. Tim kecil. Kasian, dia cuma sadar gak banyak yang bisa dilakukan. Protagonis, yuk balik ke markasmu. Ayo, bro. Dia cuma ninggalin cewek doang. Kalian ingat cerita ini mulai dari dia sama cewek di rumah. Dia bilang ke dia buat tunggu dia. Sampai sekarang belum pernah datengin cewek itu, loh. Lily lagi pegang tikuinho di rambutnya, bilang wajah gantengnya bikin dia makin marah.
Saat itu Donzi bilang cukup. Dia udah layak gabung ke grup. Awalnya dia bilang ke botak namanya Mengon. Kalau cewek ini sekarang miliknya. Jangan sampai dia bikin masalah. Dia digendong oleh Big Mac, tapi jelas dia nggak terlalu semangat. Dan pas itu Donzi pengen mulai revolusi. Kayaknya mereka dulu grup terpisah. Tapi sekarang semua harus nurut Didi. Rencana mereka sekarang jelas kabur. Karena mereka pengen jadi grup independen. Capek nurut sama sampah itu. Mereka bisa hilang dan jalani hidup sendiri. Kiamat udah datang. Dan sekarang mereka punya kesempatan kuasai. Kenapa harus nurut perintah sampah itu? Kayak anjing, semua orang senang. Bilang bakal ikutin kakak Donzi selamanya, sementara dia juga senang. Bilang hari ini hari kematian si Laulu. Untungnya mereka nggak mau bunuh cewek. Atau ngelakuin hal lain, ya? Sampai sekarang aku juga nggak tahu apa ada yang beneran terjadi. Apa yang terjadi dengan guru, aku akui. Lalu kita sudah di pagi hari berikutnya dengan si gila. Mengintip lewat pintu pesta, mampir ke kantin bekas markas mereka. Si bos masuk bilang sempurna karena kosong. Karena mereka akan membuat jebakan, tapi tiba-tiba tulang mengenai wajahnya. Si cowok berbalik bingung tanya siapa yang melakukan itu, dan itu si protagonis, kan? Cewek itu bilang para bajingan itu lama sekali, si bos marah. Biar aku simpan ayam ini untuk merayakan dan tanya apa yang bocah itu lakukan di sana. Si protagonis berdiri dan bilang, bukannya kalian yang mau cari aku? Aku sudah hemat waktu kalian semua dan ada di depan kalian. Si bos tahu kalau bocah itu berdiri berarti seluruh markas gagal. Dan si protagonis bilang yang terakhir coba bunuh dia langsung mati. Giliran dia sudah tiba, tapi si bos bilang bawa gadis itu. Saat itu juga, tentu saja. Dia suruh anak itu lihat apa yang dia bawa. Teman si protagonis sudah ditangkap. Wanita itu bilang si bajingan itu menjijikan, sementara si bos tanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Teman si protagonis sekarang di tangan penjahat, gadis itu seorang selebriti. Jadi jelas mengembalikannya tidak akan murah, tapi pria itu bilang sayang sekali dia coba begitu. Karena dia tidak ada hubungan sama sekali dengan gadis itu, si cowok bilang berhenti sok tahu. Bilang dia lihat mereka jalan bareng, pada dasarnya dia pakai dia dan dia pakai dia. Dan itu saja, tapi saat si bos lengah. Dia langsung menyerang dan menusuk tengah lengan si cowok. Otot si cowok bergetar sampai dia lepaskan pegangan. Dan si protagonis berhasil menarik gadis itu ke belakang. Si bos suruh kelompoknya menyerang, tapi si protagonis sudah lempar hujan ke belakang. Orang pertama maju mau pukul, tapi dia menghindar dan membalas dengan pukulan. Tepat dagu, bocah itu langsung goyah. Terhuyung-huyung, tapi si protagonis dikepung dari 4 sisi. Dia lihat ke belakang, melihat para musuh mendekat. Dan bilang suruh mereka cepat datang karena dia mau bersihkan sampah hari ini. Yang pertama dari kelompok abu-abu datang untuk memukulnya, tapi protagonis mundur selangkah. Dia menangkap lengannya dan mematahkan sambil melemparkannya ke lantai. Apa ini? Itu dire 2, anak itu mendekati protagonis. Tapi dia meletakkan tangan di belakang kepala manusia itu dan memutarnya ke depan. Menghantamnya ke lantai, si bodoh itu ketakutan sekali. Saat si Mengao muncul mendorongnya ke samping dan berkata akan menyelesaikan ini. Sambil mengacungkan parang ke arah protagonis kita, mencoba memukul pertama kali. Tapi protagonis berhasil menghindar dan membalas pukulan tepat di tulang rusuk. Masalahnya si sialan itu punya jubah Big Mac yang tetap berdiri. Tapi dia mencoba memukul lagi, protagonis berhasil menghindar dari bilahnya. Gila, dia memberikan tamparan terbalik dengan Guifu di atas tangan. Membuat pria itu melepaskan pisau sambil mengubah posisi tubuh ke kaki lain. Dia melempar ke atas dan mengenai kepala si gendut, dia jatuh ke lantai dan si pirang sudah terjatuh. Memohon ampun, si Don itu. Dia terganggu secara mental, sekarang dia menahan guru perempuan. Dan berkata jika anak itu bergerak, dia akan membenturkan kepala guru itu ke lantai. Ayo, harus membunuh dia duluan. Saat kita melihat ke belakang, kita menemukan sesuatu yang bagus, pria itu berkata. Dia belum bersenang-senang dengan guru itu karena menunggu waktu yang tepat. Tapi Lily yang sangat aku benci. Ada di belakang, tangannya siap. Dan si Don berkata ke si bodoh, awasi baik-baik sekarang. Kalau tidak dia akan membunuhnya, tapi saat itu. Tiba-tiba dia mendapat pukulan di mulut, Lily menyuruh si sialan jangan menyakiti guru itu. Sementara dia berpikir tidak peduli siapapun, tapi guru itu memperlakukannya dengan baik. Dengan itu, kita menyelesaikan semuanya. Dan itu hal terburuk yang bisa terjadi, ya, Lily dan Gil sebagai pahlawan sekarang. Artinya akan lebih sulit lagi mengusir wanita itu dari dekat. Semua orang ditahan dan guru itu berterima kasih. Sementara Lily menangis sambil berkata. Senang bahwa guru baik-baik saja dan tidak terluka parah, tapi dia berteriak mengatakan bahwa Lily adalah pengkhianat.
Sementara si manis Moye mulai menyadari bahwa protagonis sudah dikelilingi banyak wanita dan tentu saja guru bilang, dia seharusnya pura-pura bersama penjahat untuk menciptakan kesempatan ini. Aduh, jadi rumit. Untuk si Malang Cuin, bahkan wanita itu bilang, kan, bahwa gadis itu tampaknya menerima penghinaan untuk menipu penjahat. Kenapa dia begitu egois? Cuin tidak mau menerima itu karena tahu kebenarannya. Tapi protagonis minta dia tenang dan hentikan pertengkaran ini. Tapi aduh, dia menggunakan kekuatan maksimalnya, kan? Mengaktifkan kekuatan feminin dan menangis di dada si cowok kita. Gila, tapi wanita itu tidak suka padanya. Nak. Bilang gadis itu terlalu lemah, astaga. Sekaligus dia juga sedang diawasi oleh Lily. Hidup Eggerel tidak mudah di akhir zaman, nak, dibenci dari semua sisi. Peluk si protagonis itu, ini kesempatanmu, teman-teman. Lihat siapa yang menemukan roda, dia sendiri Didi. Pegang segudang kristal sambil bilang sekarang jelas. Bagaimana pria itu menjadi kuat, akhirnya dia bisa membunuh semua orang. Kepala nanas juga mau main di roda itu. Tapi aduh, Dire memukul kepalanya. Menyuruh dia diam dan mereka berdua merayakan bersama. Astaga, mereka kena batunya. Jatuh tepat di ledakan, mereka pikir itu sesuatu yang luar biasa. Bilang ini sepertinya hadiah terbaik, tiba-tiba dari tengah gulungan. Muncul seorang kakek, aku kira warna hitam meledak. Tapi aku juga kira warna merah cuma buat pertarungan, kan? Aku rasa roda itu begitu acak sampai penulisnya pun kesulitan mengikutinya. Lalu kakek itu memberitahu bahwa dia menerima profesi alkemis. Tentu saja pria itu tidak terlalu antusias karena sepertinya bukan profesi bertarung. Lalu dia suruh si Pirang ambil semua barang yang ada di markas ini. Saat itulah mereka melihat beberapa hal menarik sambil mikir kalau dia kena masalah. Dia terus cari banyak kristal itu dan dapat profesi jelek ini. Tapi yang Jerry nggak tahu, kristal yang dia taruh di roda. Ternyata lebih dari yang dibutuhkan jadi ada sisa beberapa di situ. Lalu si Abacasi bilang dia nemu tas ransel yang dipakai orang sebelum dia. Dan ketika si cowok lihat, ada ramuan penguat tubuh itu. Jerry senang bilang kalau ramuan penguat itu kelihatannya bagus. Sementara si Abacasi penasaran gimana dia bisa tahu itu apa. Lalu Jerry sadar cuma dia yang bisa lihat deskripsi itu. Mungkin karena profesi alkimiawan sekarang dia bisa lihat fungsi tiap barang. Langsung dia lihat lagi dan lihat kalau ramuan itu juga kasih peringatan kalau beberapa orang bisa mati kalau nggak kuat penguatannya. Lalu dia buka dan bilang ini berisiko banget. Tapi dia nggak mau lama-lama dan langsung teguk satu teguk, tiba-tiba dia mulai pusing, matanya memar dan keluar asap, si Abacasi bilang dia akan lari cari bantuan, tapi pas dia mau buka pintu. Ada tangan besar banget nempel di dinding, bro dia lihat ke samping. Itu mutan kekar, tapi pas monster itu mau pukul si putri. Pangeran tampan muncul dan melindungi sambil bilang dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dan monster itu datang tepat waktu buat dia uji kekuatannya. Kita lihat si pangeran itu balik ke rumah dari awal cerita. Cuma karena aku bilang, dia bilang itu markas sementara mereka. Dan bilang ke mereka untuk tunggu di situ, dia akan cari Mo Chim Fei. Dia semangat karena mereka dapat banyak sumber daya. Dan dia naik tangga sambil bilang aku balik Mo Chim Fei. Kamu di mana, cewek? Tapi tiba-tiba ada yang manggil dia dan suruh lihat ini, lantai dapur hancur semua. Dan di depan kulkas dia lihat kertas dengan jejak tangan berdarah. Tertulis kalau di supermarket ada roda baru dan dia bertanya-tanya apakah itu Mo Chin Hao. Palsu yang meninggalkan itu di sana yang terjadi di rumah ini. Sementara itu dia baru saja menyelesaikan monster itu. Sang putri berkata bahwa dia luar biasa dan dia mulai menjadi gila. Sangat bersemangat dengan kekuatannya sendiri, si Abacasi merayakannya. Berkata bahwa mereka tidak perlu takut lagi dan dia setuju. Berkata tidak sama sekali dan mulai sekarang zombie adalah mangsa mereka. Namun ketika Didi dan temannya tiba di markas berkata bahwa sekarang tinggal menyelesaikannya dengan teman-teman. Tiba-tiba mereka menemukan semua orang terjebak tidak para pria. Masih hidup Zum Bin Ho. Kenapa kamu tidak menembak kepala salah satu dari mereka? Tidak apa-apa karena dia dikelilingi banyak wanita yang mereka akan gila jika dia mulai membagikan headshot tapi tetap saja. Wow semua orang hidup itu keren dan saat itu Didi melihat bahwa protagonis kita menggunakan semua sumber dayanya sekarang jelas ya. Serius kamu akan membunuh dia sendiri di rumah anak kita sedang pingsan di sana. Para gadis bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia bilang dia merasa aneh. Wow tapi hidup anak itu tidak buruk ya. Ada tante yang sedang memijat di samping guru di depan. Wanita di sebelah membawa roti panggang itu apa itu ya anak laki-laki. Protagonis berkata mereka harus menyelamatkan Mo Chin Ho jelek. Karena dia pasti dalam bahaya tapi akhirnya kabur ya. Dan meninggalkan informasi tim bertanya apakah dia pacarnya. Dan dia bilang tidak dia hanya partner yang baik.
Sekarang sudah sangat bersemangat dia berkata jika itu masalahnya. Dia akan membantu menemukan prototipe tapi bilang itu. Bagus dia tidak mengganggu operasi semua sekutu harus punya kegunaan. Mateu adalah tipe orang yang setia dan mudah dipelihara dia sangat menyukai. Di sisi lain dia kuat tapi jelas tidak terlalu percaya padanya. Dan juga ada guru yang menarik Ying bahwa dia masih belum tahu dengan benar bagaimana dia akan melakukannya dan dia bertanya apakah bisa ikut. Dia adalah seorang guru yang harus menjalani pelatihan, kan? Pertolongan pertama. Protagonis bilang tidak apa-apa. Itu bagus, dia cuma jangan mengganggu. Karena butuh tenaga ekstra buat dia melindungi semua orang. Dia ingin tahu apakah wanita itu juga ikut, dan dia bilang tentu saja, kawan. Gila, ranselnya penuh, ayo berangkat, bro, protagonis. Tahu bahwa bukan cuma mereka yang harus mencari ransel di Faye, tapi juga roda baru. Karena mereka sedang ditekan soal sumber daya baru. Tapi saat itu wanita itu bilang tunggu. Dan bilang dia tahu di mana ada kendaraan. Dengan itu, mereka menemukan truk besar di depan markas militer. Dan dia bilang bosnya menghabiskan banyak uang untuk membawa ini. Truk itu cuma tidak kebal rudal. Tapi peluru, misalnya. Dia bisa tahan dan bahkan bisa mencapai 87 km per jam. Protagonis kecil berterima kasih sambil bilang memang truk itu luar biasa. Sementara itu, Digita berjalan di tengah kota dengan penuh ketegangan. Gila ingin menemukan markas anak itu dan membunuhnya. Selain itu, dia tidak pernah menyangka bahwa sampah Donze akan mengkhianatinya seperti itu. Oh, jelas si pirang itu menceritakan semuanya, kan bro? Dia tidak mau mati oleh orang kekar itu. Dan sekarang aku jamin dia satu-satunya predator yang bisa berburu zombie. Ya sudah, buruan berburu, bro, tidak ada yang melarangmu. Tidak, berburu sesukamu, sobat. Sementara itu, prototipe sedang mengemudikan truk di kota, melewati kerumunan zombie. Wanita itu bilang kalau mereka sampai tujuan. Akan mudah sekali. Sang guru memuji. Bilang selalu bagus punya orang kompeten seperti dia. Sementara Tyurinha mulai cemburu karena gadis itu. Sekarang mendapat semua pujian. Waduh, bro. Cewek-cewek di sini memang susah diatur. Dan protagonis bilang, sayangnya. Shinfei tidak bilang pasar mana yang tepat, jadi mereka harus cek banyak tempat. Masalahnya semakin banyak zombie muncul saat itu juga. Hujan orang Indian ada sesuatu yang aneh mendekat. Wow, di jauh sana ada makhluk raksasa melompat, terlihat seperti monyet mutan dengan kristal merah di dahinya. Apa itu? Monster itu menangkap zombie dan memakannya. Astaga, sialan, Protina. Zombie itu saat aku mengenalinya seperti monyet putih buas dan tahu bahwa dia termasuk makhluk paling kejam. Di Apokalips, levelnya seperti bintang saat ini. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk menang melawan makhluk ini. Setidaknya dia sudah pernah melawan ras seperti ini di kehidupan sebelumnya. Jadi dia tahu titik lemah mereka, tapi dia bilang pada dia untuk bertahan. Mulai mundur tapi malah mundur ke tiang. Benar-benar bodoh, saat itu juga monyet itu melompat. Jatuh di atasnya sambil mengangkat seluruh truk. Langsung menatap protagonis kita lewat kaca yang pecah sambil memutar setir, anak. Mencoba mengusir makhluk itu yang tidak mau lepas. Dia bilang pada wanita untuk ambil alih setir, langsung keluar dari pintu, anak. Dan menendang muka, anak itu benar-benar berani. Masalahnya meskipun dia mendorong monyet itu jauh. Monyet itu menggunakan ekornya dan melilit kakinya untuk menarik keduanya ke bawah. Wow, Protina jatuh ke tanah dan tenggelam. Anak, apakah wanita-wanita itu akan mengkhianatinya? Apakah mereka semua akan meninggalkannya? Astaga, anak. Monster itu perlahan mendekat dan menatapnya dengan senyum kecil. Tiba-tiba si gila mengeluarkan raungan ke atas, hendak memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan. Tapi ditembak oleh beberapa peluru, melihat ke samping terlihat wanita itu. Lalu dia mencoba menembakkan lebih banyak peluru berturut-turut tapi makhluk itu berhasil menghindar. Mendekati pintu dan menamparnya. Tapi dia berhasil mundur ke belakang, gadis itu seperti Matrix. Sementara di dalam, para wanita yang tidak berguna itu, ya Tuhan. Semua akan mati. Sudahkah mereka berpikir untuk melakukan sesuatu? Wanita itu terus menembak ke dada meski itu tidak berguna sama sekali. Monyet itu datang untuk menghancurkan, dia berhasil menjatuhkan diri ke tanah. Dan turun ke bawah truk, tapi makhluk itu tidak berhenti. Si gadis meraih sisi-sisi dan mulai mencoba membalik semuanya, para cewek. Di dalam sana semuanya jatuh ke sana kemari. Sementara makhluk itu menginjak di situ, aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Ah, dan guru perempuan itu keluar dari truk.
Dan saat itu dia hendak menamparnya, tapi dia juga berhasil menunduk. Tapi wow, dia benar-benar membalas, bro, di punggungnya yang lumpuh, berakhir untuk cewek itu. Oh om, aku datang untuk bilang ke makhluk itu supaya berhenti. Tiba-tiba seseorang bersiul. Si kecil bangkit, cewek itu sekarang membawa pistol dan langsung mengarah ke arahnya. Monster itu hendak mencakar, tapi Kapten menangkis dan melompat ke lengannya. Dia memanjat dan menggigit bahu, makhluk itu jadi bengkok semua. Mencoba menangkap anjing itu, yang berputar ke sana kemari di tubuhnya, sementara pria itu menyuruh wanita menyerahkan senjata. Dia bilang tidak, dia langsung mengambil dan mengaktifkan teknik pengrajin. Meningkatkan penetrasi 20% dan stabilitas 20%. Monyet itu terus berteriak, sementara pistol itu bergerak ke samping dan hendak menggigit tangan kecilnya. Tapi malah kena cakaran, terlempar jauh, makhluk itu mendekat dalam sekejap. Dan langsung hendak memukul dengan kedua tangan, tapi saat itu si pelindung ada di samping. Menatap tajam tahu titik lemah dan menembak tepat di tengah tulang rusuk. Yang anehnya terbuka di punggung. Sepertinya memang itu titik lemah, dan makhluk itu jatuh lumpuh di tanah. Dan si kecil santai bilang untung saja beruntung. Monster ini benar-benar memiliki tulang belakang yang terbuka, dan cukup patahkan yang pertama saja dia langsung jatuh keras. Dia beruntung punya teknik penguatan itu bersama pistol yang dia dapatkan. Memang teknik pengrajin itu lebih baik dari yang dia bayangkan. Tak lama kemudian, mereka merawat luka guru perempuan, wanita tua bilang lukanya cukup dalam. Dan mungkin mereka harus mendesinfeksi dengan alkohol yang biasa. Wanita itu membuka pintu dan bertanya apakah ada yang berteriak. Apa yang terjadi? Nak, kamu jadi malu sekarang? Nak, punggungmu sobek separuh dan kamu bakal jadi merah-merah. Ya sudah, santai aja, bro. Hormati prioritas dia dan tutup pintunya saja. Aduh, aku mati deh. Aku tanya apa yang terjadi dan dia bilang cuma gurunya aja. Yang lagi ngasih obat ke luka kecil. Gak ada yang mengancam nyawanya. Oke, bro, dia jalan. Pikirnya setelah lihat banyak hal, ini gak masalah besar. Selain itu, dia berterima kasih sama si kalkun kuning atas semua yang udah dilakukan. Aduh, kasihan banget dia. Pokoknya dia udah capek banget, sekarang butuh cari item penyembuh. Buat bantu anjing malang itu. Beberapa saat kemudian, dia kayak ngomong hal yang jelas. Zoming, luka gurunya dalam banget. Dan darahnya gak berhenti keluar. Siapa sangka, ya. Wanita itu bilang luka kayak gitu butuh jahitan. Anestesi, obat-obatan lain. Pelindung ingat di kehidupan sebelumnya dia pernah dijahit beberapa kali tanpa anestesi. Tapi gurunya gak bakal tahan siksaan itu. Gimana bisa? Dia udah mau pergi bilang bakal manfaatin waktu. Karena mereka di wilayah baru, mau berburu di roda itu. Mungkin cari sumber daya lain dan lihat apa yang bisa ditemukan di situ. Acuinha tanya soal temannya, si Shinfei. Bilang dia wanita pintar dan gak perlu khawatir. Nanti juga bakal ketemu dia, astaga. Itu cara dia sebagai veteran level 9, gila. Bener-bener berkembang, itu roda kiamat. Tapi wanita itu bilang dia harus diam. Dan bilang mereka bisa pisah. Dia mau berburu di supermarket. Cari wanita itu sementara dia cari obat. Dia bilang gak worth it, terlalu berisiko. Ada zombie di jalanan, tapi dia datang mau bikin hidupnya susah. Bilang kalau dia bisa dipercaya, dia itu polisi. Cowok satu pelindung lihat tatapan itu, sementara dia terus bilang supaya dia gak khawatir. Dia santai dan bilang gak apa-apa, tapi dia harus hati-hati. Roda menarik zombie. Si pelindung mikir kalau di kehidupan sebelumnya dia dikhianati oleh sekutunya. Dia cuma berharap itu nggak kejadian lagi kali ini. Sementara itu, di kota, si Abacasi lagi goes kencang. Si Billy pegang kepala dia, bilang supaya dia terus goes cepat. Dia suka angin yang ngebelai tubuhnya, dan kayaknya dia udah ngitung-ngitung. Dan punya ide kalau Zoming lagi nyari sesuatu. Waduh bro, ini Sherlock Holmes nih. Pasti, tunggu dulu. Si Abacasi suruh dia jelasin, dan dia bilang kalau orang-orang itu nyuri sumber dayanya. Tapi nggak banyak, jadi. Mereka juga nggak punya banyak, dan sebentar lagi mereka harus ke pasar. Cari apa yang ada. Si Abacasi puji. Bilang kalau kakaknya memang pintar, dan mereka bakal ke supermarket terbesar di daerah itu. Supermarket Uerua, kasihan coweknya ya. Pasti bakal ketemu orang-orang itu. Mereka berdua masuk ke sana. Si Abacasi takut sama zombie, tapi Jerry bilang supaya tenang. Karena nggak ada yang perlu dia takutkan. Masalahnya. Begitu mereka masuk, mereka sadar tempat itu kosong banget. Mereka lempar satu karung tepung ke lantai, bilang kalau tempat sialan ini nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada zombie di atas rak yang teriak. Bro,
binatang itu turun ke arah mereka. Anehnya sih dia takut, bro kamu lupa kalau kamu kuat. Tapi aneh juga, monster itu balik badan dan pergi. Mereka bingung, nggak ngerti kenapa, dan bro. Cuma ada satu hal yang zombie ikutin lebih dari manusia. Semua mereka ngulurin tangan di atas turnstile. Si Abacashi tanya mereka mau ngapain, ini sangat menakutkan. Mereka seharusnya lari, tapi jelas DJ bilang mereka nggak akan lari sama sekali. Mereka beruntung di sekitar situ. Aku bayangkan, si cewek itu sedang berjalan. Dia sangat mengenal kota itu, apalagi karena dia polisi di sana. Dia memutuskan untuk melihat-lihat toko kecil, masuk ke dalam. Sedang melihat Rara ketika zombie ada di sudut. Dia juga pergi ke pasar lain, tapi sayangnya kosong juga. Dia nggak menemukan roda atau sumber daya apapun. Satu-satunya yang tersisa adalah pasar terbesar di daerah itu. Pasar Wera. Dia hanya berharap Zalming baik-baik saja. Si protagonis sedang menggeber truk, sementara Tiohin bilang, sayangnya. Guru itu semakin memburuk. Dia bilang mereka sudah hampir sampai. Lalu dia parkir di depan rumah sakit kota. Dia langsung berlari untuk mencari obat, sementara guru itu bilang sakit. Astaga, oh, lukanya di punggung. Punggungnya penuh darah. Ada seseorang yang tahu kalau jika zombie itu nggak cepat kembali, dia akan mati. Parah. Karena kalau ada anak laki-laki yang lama kembali, itu dia. Dia sedang maju melewati koridor, padahal butuh obat segera. Tiba-tiba, ekor hijau menghantam di sampingnya. Astaga. Monster lain dengan kristal merah di dahinya. Bukan merah. Karena di adegan berikutnya, sang artis berubah pikiran dan menggantinya jadi kuning. Sepertinya itu buaya kura-kura, dan dia jauh lebih buruk dari monyet putih. Baru setelah 10 tahun apokalips mereka mulai belajar cara membunuh makhluk ini. Monster jenis ini dikenal sebagai makhluk penjaga. Karena biasanya, mereka melindungi sesuatu yang langka. Protagonis sudah bersembunyi. Dan tahu dengan kemampuan yang dia punya, dia nggak bisa menang. Namun di sisi lain, dia punya beberapa kemampuan. Di luar, Teori bertanya apakah dia sudah dapat obat. Tapi dia mengabaikannya. Pergi ke truk, mengambil busur dan anak panah, dan bilang akan segera kembali. Di sisi lain, dia memiliki beberapa kemampuan tertentu. Sementara di luar, Paman Rim bertanya apakah dia sudah mendapatkan obatnya. Tapi dia hanya mengabaikannya. Pergi ke truk, mengambil busur dan panah, lalu berkata akan segera kembali. Tapi anehnya dia pergi ke toko emas di sana. Paman Rim bingung banget. Pengen ngerti apa yang dia lakukan, ya kan? Wanita itu hampir mati di sini, kamu malah main Minecraft, bocah. Dia mungkin gak tahu cara membunuh makhluk ini, tapi dia tahu cara membuatnya lambat banget. Sekarang dengan barang-barang ini ditambah teknik pengrajin, dia yakin bisa buat. Apa yang dia butuhkan? Gila, anak. Kuatkan dengan emas di sana, buat peti keren. Keren banget, bro. Ini teknik yang dikenal sebagai teknik mosaik. Yang dia lihat orang pakai di kehidupan sebelumnya dan biasanya kamu pakai. Untuk memperkuat satu barang dengan barang lain dan sekarang semua persiapan sudah selesai. Dia bisa maju ke depan dan dia langsung keluar dari balik tembok, bro. Nembak 3 panah ke arah kura-kura, tapi satu jatuh di depan. Satu di samping kaki dan satu lagi nyangkut di ekor. Saat itu zombie lari lewat. Bilang itu sudah cukup untuk memperlambat makhluk sialan itu. Dia pergi ke bagian obat-obatan, buka pintu dan setidaknya ada banyak barang. Karena hampir nggak ada yang bisa masuk ke sana. Ya, gara-gara makhluk itu. Masalahnya makhluk itu kayaknya mulai bisa melepaskan ekornya. Tapi dia juga melempar jaring ke kepala, tapi makhluk itu juga merobeknya. Dan mulai berbalik ke arahnya. Sementara itu, di supermarket, Didi baru saja memukuli banyak zombie. Dan rayakan sambil bilang akhirnya dia dapat roda kecil itu. Dan bro, Abacashi di sana ketakutan pengen tahu apa yang terjadi. Saat si cowok narik kainnya, terlihat itu roda penuh barang. Dan langsung menendang si bocah pirang sambil suruh dia mulai kumpulkan kristal. Dan aku bilang Abacashi makin marah terus. Dan dia mikir roda itu beda banget dari yang sebelumnya. Bahkan ada kalung aneh dan kartu. Masalahnya kayaknya itu butuh 10 kristal buat bikin dia jalan. Gila, bro, Abacashi bilang sebentar lagi bakal datang lebih banyak zombie. Karena jelas itu menarik perhatian mereka, tapi jari si bocah malah memukul mukanya. Secara benar-benar cuma-cuma. Sementara itu, di pintu masuk, si cewek sudah datang. Tempat itu terlalu sunyi.
Dan itu hanya mungkin jika semua zombie sudah dibunuh. Pada saat yang sama di rumah sakit, makhluk besar itu berdiri dengan dua kaki, mengaum. Sementara di luar Paman Rizko sangat panik dan ketakutan. Zooming dalam bahaya. Tapi masalahnya dokter juga sudah kelelahan, bro. Sayangnya dia tidak bisa tinggal di sana. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia membuka pintu dan berlari keluar untuk melihat apakah Zooming butuh bantuan. Di dalam dia bertemu dengan kadal buaya. Menggaruk dinding. Dia bertanya-tanya monster apa itu di dalam sana. Bro, pintu mulai runtuh. Anak kita meletakkan kursi di depan. Seolah-olah itu bisa banyak membantu. Si kecil tahu selama makhluk itu belum tenang, dia akan terjebak di sana. Tim dari jauh yakin pot kecil pasti terjebak di sana. Dan tidak akan bisa keluar dengan monster itu di sekitar. Dia mulai melihat sekeliling. Dan kemudian melihat beberapa telur di arah itu. Makhluk itu terus mengayunkan ekornya. Mencoba menghancurkan dinding dan Zong menyadari bahwa item kerajinannya level 1 tidak banyak membantu. Tiba-tiba makhluk itu mulai pergi. Dia agak bingung di sudut. Melihat si cewek dan bertanya-tanya kenapa si bodoh itu datang ke sana. Untuk membuat masalah. Sebenarnya makhluk itu sudah kembali dan mengayunkan ekornya lagi. Dan bro, aku ingin tahu peringkat kekuatan kristal-kristal itu, ya. Aku kira yang berwarna emas itu pasti sangat berharga. Si cewek terus bersembunyi di balik dinding. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa membantu Zooming. Dia harus berguna untuk sesuatu. Jadi kali ini dia berlari ke arah telur-telur itu, di samping benda-benda itu. Dia berteriak ke monster itu, lihat dia. Saat itu juga makhluk itu menurut dan berbalik, lalu menuju ke arahnya. Pria itu, meskipun dia pikir dia bodoh yang mencari kematian, harus memanfaatkan kesempatan itu saat itu juga. Keluar dari kamar sambil bilang ke Cuin untuk keluar dari sana kalau tidak mau mati. Latihan sedang datang sementara dia berhadapan langsung dengan telur. Tapi dia mendorong ketiganya yang anehnya terpisah. Tampaknya dia lebih khawatir dengan anak-anaknya, ya bro. Dia pergi mengumpulkan semuanya hampir saja menabrak dinding. Menggunakan wing dan menyadari bahwa makhluk itu sangat menghargai telur-telurnya jadi dia beruntung. Tapi si bodoh itu tersandung, untung dia menangkap tangannya. Masih mengomel bilang dia benar-benar tolol tapi menariknya sambil menyuruh mereka cepat keluar dari sana. Di luar dia santai bilang itu hampir saja. Sementara dia ingin tahu kenapa dia melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Sekarang dia jatuh cinta bro, dia menyelamatkanmu. Bodoh, kamu mau seseorang yang berguna kan? Dia bilang dia panik dan takut. Ingin menyelamatkannya jadi tidak berpikir dengan benar. Dia menatap dan bilang dia harus berhenti bertindak seperti itu, tidak ada alasan. Dia mencoba menyelamatkan tapi pada saat yang sama berpikir berkat itu. Sekarang dia bisa mempercayainya sementara itu. Tapi malam di pasar Yohra, malam telah tiba. Wanita itu masuk perlahan-lahan dengan diam-diam sekarang di ruang lingkaran penuh mayat zombie. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi di sana dan saat itu Jerry muncul dari belakang. Dari lingkaran dan bilang dia tidak mengira akan menemukan seorang gadis perawan. Tapi malah zombie apalagi polisi. Memang dia beruntung tapi wanita itu langsung menghadangnya. Beri like video ini. Teman-teman, kita sudah selesai dengan ceritanya. Sebenarnya belum selesai ceritanya. Ada banyak masalah dalam cerita ini tapi seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Sekarang aku mencoba posting lebih sering dalam seminggu, tidak tahu apakah ini lebih baik untuk kalian. Iya aku akan lihat ya karena ini yang kedua yang aku buat. Aku bahkan belum posting yang pertama dengan gaya ini di mana aku narasi sedikit lebih sedikit. Tapi aku coba posting sedikit lebih sering daripada biasanya. Seperti yang aku lakukan dulu banget, teman-teman dan di karya ini berjalan dengan baik. Kelanjutannya datang dan supaya kamu tidak ketinggalan, apa yang akan kamu lakukan? Aktifkan saja notifikasimu.